AST 1022 Gelang Suci, bekerja sama diam-diam, permainan pedang Buddha. Hari ini, Mo Hongluo tinggal di klan Qing. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan tetapi King Sui punya rencananya sendiri. Sekte Buddha di benua tengah dibagi menjadi 9 sekte atau 9 gerbang dan sekte pedang Buddha adalah salah satunya. Di benua surgawi kemenangan timur, dia sebelumnya tinggal di kuil Buddha emas. Di sana, dia memiliki kilasan kesadaran, mampu meningkatkan kekuatannya. Berada di kuil Buddha emas, dia tahu situasi dasar sekte Buddha. Kepala biara di kuil Buddha emas memberitahunya tentang beberapa hal tentang sekte Buddha. Tentu saja, itu hanya beberapa masalah kecil, seperti sekte Buddha dan sekte 9 tidak terlalu bersatu, tetapi sepakat tentang hal-hal eksternal. Sekte Pedang Buddha, ini adalah sekte tempat Huo Yun Peng berada. Master adalah seseorang dari sekte Huo Yun dan Huo Yun Peng adalah putra kelima dari Master. King Sui tidak yakin tentang hal-hal lain selain itu dan dia harus menuju ke gerbang iblis sekali lagi. Setelah berkultivasi selama 1 malam, King Sui, Huo Yun Liuli, Mo Hongluo dan King Yu bergegas ke gerbang iblis pada hari kedua. Dalam perjalanan, Mo Hongluo membawa King Yu, beberapa barang kecil dan beberapa mainan dan makanan ringan untuk menyuap gadis nakal itu. Banyak orang dari klan Qing telah menerima hadiah dari Mo Hongluo. Setiap orang memilikinya, tetapi yang diterima King Yi adalah yang paling mahal. Gaun sayap jangkrik sutra emas adalah sesuatu yang berharga. Bahkan jika King Sui dapat menemukannya, item itu tidak mudah tersedia. Namun Huo Yun Liuli benar-benar menerima gaun sayap cicada sutra emas. Jelas bahwa kualitas yang diberikan kepada Huo Yun Liuli bagus. Bukannya Mo Hongluo tidak mencintai putrinya. Itu adalah jenis apresiasi. Liuli memiliki apa yang dia miliki hari ini karena King Sui. Mo Hongluo tahu segalanya sekarang dan King Yi adalah ibu King Sui. King Yi ingin memberikannya kepada Huo Yun Liuli, tetapi bagaimana Huo Yun Liuli akan menerimanya? Dia menarik King Yi ke kamar untuk menggantinya. Dia sudah melihat King Yi sebagai ibunya sejak lama dan telah memberikan segalanya untuk King Sui. Seorang pria yang sangat dia cintai, mencintai segala sesuatu tentang dia termasuk orang-orang yang dekat dengannya. Si King Zuang, Ming Yue Glow, dan yang lainnya seperti saudara perempuan baginya. Dia telah berada di klan Qing selama bertahun-tahun dan merasa ini adalah tempat yang hangat dan nyaman. Nenek, kamu sangat cantik. Cantik seperti ibu. King Yu terkekeh, mengeluarkan tawa yang tajam dan jelas. King Sui tertawa. Gadis ini benar-benar bisa menyukai seseorang. Mungkin itu tidak dianggap menyanjung. Selama dia melihat seorang wanita tampan, gadis itu tidak akan lupa untuk memuji mereka. Dia tahu bahwa ketika dia memuji mereka, dia akan bisa mendapatkan keuntungan. Kamu gadis licik, ayo beritahu nenek betapa cantiknya aku. Mo Hongluo menyukai gadis kecil itu. Tanpa sadar, mereka telah mencapai gerbang iblis. Kali ini, gajah naga sisik emas terbang di atas gerbang iblis. Banyak orang dari gerbang iblis terkejut dan iri setelah melihat gajah naga sisik emas yang besar dan kuat. Bahkan beberapa tetua asosiasi penatua dari gerbang iblis akan terkejut. Itu karena beberapa dari mereka merasa bahwa kekuatan gajah naga sisik emas sangat menakutkan. Beberapa bahkan bisa mengetahui tingkat kekuatan yang dimiliki gajah naga sisik emas. Jika tunggangan pemuda ini sudah sekuat itu, seberapa kuat pemuda itu? Tunggangan biasa biasanya tidak akan lebih kuat dari tuan mereka. Bukan tidak mungkin, tapi itu sangat jarang. Beberapa tetua dari gerbang iblis terjebak dalam perenungan. Mereka memiliki sedikit lebih dari 5.000 kekuatan bintang dan merupakan yang terkuat dari asosiasi penatua dari gerbang iblis. Namun, beberapa dari mereka menyadari bahwa bahkan dengan beberapa dari mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menjatuhkan gajah naga yang begitu kuat. Alasan mengapa dia terbang adalah karena Mo Hongluo telah meminta King Sui untuk melakukannya. Di gerbang iblis, Mo Hongluo dipanggil Mo Hongxiu. Hanya orang-orang dari asosiasi penatua gerbang setan dan orang-orang dari klan setan yang tahu bahwa dia adalah Mo Hongluo. Tidak peduli apa itu, tuan gerbang iblis paling memanjakan putri ini. Karena itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun kepada Mo Hongluo. Mendarat di tempat yang luas dan kosong, King Sui kemudian menyingkirkan gajah naga sisik emas. Sosok lelaki tua yang jauh sebelumnya sudah muncul di sana. Melihat beberapa orang yang datang, para tetua di belakang mereka tersenyum kegirangan. Ayah, Mo Hongluo memanggil dengan penuh semangat. Melihat putrinya menjadi yang paling bahagia selama bertahun-tahun, dia secara alami juga bahagia. Kamu pasti Liu Li, lelaki tua itu berpikir sejenak tentang Huo Yun Liu Li sebelum berkata. Suaranya sangat dermawan. Dengan pepatah,
Cintai rumah dan burung gagaknya, mungkin Liu Li adalah putri Hongluo. Catatan TL, cintai rumah dan burung gagaknya, ini adalah ungkapan Cina yang berarti bahwa Anda mencintai segala sesuatu tentang seseorang termasuk kekurangannya. Ini adalah analogi bagaimana seseorang sangat mencintai sebuah rumah sehingga dia akhirnya mencintai burung-burung gagak yang ada di sana juga. Orang tua itu tidak memiliki banyak anak, tetapi jumlahnya cukup banyak, bahkan cucunya cukup banyak. Namun, dia memandang orang di depannya secara berbeda. Liu Li menyapa kakek sebelumnya. Huoyun Liu Li berkata kepada lelaki tua itu dengan nada hangat. Pria tua itu tertawa dan dia tahu apa yang dia maksud. Bagaimanapun, lelaki tua itu telah membatasi kebebasan Mo Hongluo. Ada sesuatu yang tidak memiliki penjelasan dan tidak ada jawaban untuk itu. Baiklah, kamu telah tumbuh begitu banyak. Ini adalah untuk Anda. Anggap ini sebagai hadiah untuk bertemu Anda pertama kali. Anggap itu sebagai sesuatu untuk menebus apa yang telah saya lakukan. Lelaki tua itu menyerahkan apa yang tampak seperti gelang kepada Huoyun Liu Li. King Sui terkejut dengan jumlah ki spiritual di atasnya. Dia tercengang tepat saat teknik penglihatan surgawinya menyapunya. Gelang suci, itu akan meningkatkan kecepatan kultivasi seorang kultivator 10 kali lipat. Kuat dan menantang surga, King Sui tahu tentang keberadaan benda-benda suci seperti itu sejak lama. Dia tahu tentang itu ketika dia mengetahui tentang pil konsentrasi roh yang bisa meningkat 6 kali lipat. Kemudian, dia juga melihat item ini karena Mu Qing memiliki salah satu gelang suci. Gelang suci adalah yang paling dasar dari semua benda suci. Namun, itu memiliki kegunaan khusus. Jika orang yang tidak berguna memiliki gelang suci di tangannya, mengolah 10 kali kecepatan akan mengubahnya menjadi cukup jenius. Efek dari gelang suci berbeda satu sama lain. Gelang suci yang diberikan lelaki tua itu kepada Liu Li adalah yang paling dasar dan meningkat 10 kali lipat dari kecepatan kultivasi. Yang mungkin memungkinkannya untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya 12 kali. Namun, bahkan versi yang meningkatkan kecepatan kultivasi 10 kali sudah menjadi objek yang menentang surga. King Sui tidak mengerti mengapa lelaki tua itu memberikannya kepada Liu Li. Gerbang iblis sangat kaya dan memiliki banyak harta, tetapi itu tidak sampai pada titik di mana mereka mampu memberikan gelang suci kepada semua orang. Mo Zitong pasti akan memilikinya dan jelas jauh lebih baik dari ini. Seharusnya ada barang bagus lainnya yang dia miliki, jika tidak dia tidak akan bisa memiliki kekuatan 2000 bintang mengingat usianya. King Sui memandang Mo Hongluo dan sudah bisa memastikan bahwa bakatnya tidak terlalu bagus. Menambah masalah yang dia alami selama bertahun-tahun, kekuatannya sudah berhenti di puncaknya. Jika dia bisa mencapai keinginannya, dia mungkin bisa membuat terobosan dalam waktu singkat. Dia sudah menggunakan pil obat yang diperlukan dan barang-barang lainnya di tubuhnya dan hanya saja suasana hatinya telah menekan sebagian besar kekuatannya. Kakek, ini gelang suci. Huoyun Liu Li memandang orang tua itu. Ya, apakah kamu menyukainya? Lelaki tua itu tertawa sambil menatap Huoyun Liu Li. Dia memang menyukainya, tapi itu terlalu berharga. King Sui menggelengkan kepalanya. Kakek berutang ini padamu. Tidak peduli apa itu, kamu adalah cucuku. Anda memanggil saya kakek sudah jauh lebih baik daripada gelang ini. Lelaki tua itu tersenyum. Liu Li, ambillah. Ini adalah tanda penghormatan kakek. King Sui tertawa. Dia benar-benar tahu apa artinya itu. Selain itu, di masa depan, mereka tidak dapat menarik garis yang jelas dengan gerbang iblis dan akan membutuhkan bantuan dari mereka. Terima kasih, kakek. Huoyun Liu Li berterima kasih padanya dan melihat gelang indah di tangannya. Sinar terang bersinar dan ki spiritual terpancar di permukaannya. Namun, begitu mengenali sang guru, itu akan terlihat seperti gelang biasa. Benda-benda suci. Beberapa benda suci sangat menakutkan, seperti bagaimana King Sui memperoleh Arhat Rosary Badge. Kecuali seorang guru meninggal, maka orang berikutnya tidak bisa menjadi tuannya. Gelang suci tidak sejauh itu. Selama orang yang menerimanya menghapus jejak di atasnya dan dengan beberapa penyempurnaan, itu akan sangat sederhana. Gadis kecil, ini untukmu. Orang tua itu mengeluarkan longevity lock dan menyerahkannya kepada King Yu. Tidak diketahui berapa banyak longevity locks yang King Yu terima, tetapi bagian ini dibuat dengan esensi perak yang mengandung ki spiritual yang tinggi dan memiliki efek anti racun. Ini adalah tanda hormat dari orang tua itu. King Yu cemberut bibirnya saat mengambilnya. Bagi seorang anak, barang ini akan lebih menarik jika itu adalah sesuatu yang bisa mereka makan. Beberapa orang berjalan masuk dari istana tempat King Sui berada. Disinilah Mo Hongluo tinggal. Di masa lalu, orang umumnya tidak akan meninggalkan rumah ini. Mereka yang sebelumnya dipenjara akan dipenjara di sini.
Waktu yang digunakan untuk bergegas kembali selama seluruh perjalanan adalah sekitar setengah hari. Sekarang saatnya untuk makan lagi. Tidak lama setelah dia memasuki ruangan, beberapa orang membawa beberapa hidangan harum. Semua orang mengobrol sambil makan, suasananya agak santai. Semua orang umumnya akan melihat ke depan. Setidaknya gerbang iblis dan klan King bersatu. Huoyun Liuli juga santai karena dia mampu menyelesaikan masalahnya, serta mengakui gerbang ibu dan iblisnya. Meski saling mengakui, bukan berarti mereka harus selalu bersama. Orang tua itu sangat mencintai putrinya dan mungkin mencintai cucunya, dia bahkan mungkin menyadari kehadiran King Sui, yang tidak berarti apa-apa. Kebijaksanaan orang tua itu tajam. Tuan tua, bagaimana situasi di gerbang 9 Sekte Buddha sekarang? Saya mendengar bahwa guru gerbang 9 Sekte Buddha tidak bersatu seperti sebelumnya. King Sui bertanya sambil makan. Orang tua itu tidak bingung karenanya. Dia kemudian tertawa, Sekte Buddha tampaknya tidak bersatu di permukaan, tetapi jika sesuatu terjadi, mereka sangat bersatu. Misalnya, jika seseorang membunuh salah satu dari salah satu sekte, mereka sangat bergantung satu sama lain dan pasti akan ikut campur. King Sui tahu tentang itu dan karenanya tidak menyangka bahwa dia hanya harus menghadapi Sekte Pedang Buddha. Tuan tua, bagaimana klan Huoyun dari Sekte Pedang Buddha? Sangat kuat, gerbang 9 Sekte Buddha semuanya kuat. Jika mereka bertarung dengan gerbang iblis tidak akan menjadi lawan dari Sekte Buddha. Namun, bahkan jika mereka menang, akan ada banyak korban. Selain itu, jika ada beberapa ahli di antara gerbang iblis yang menyerang secara diam-diam, itu bisa membuat mereka berada di bawah tekanan dan oleh karena itu keseimbangan inilah yang telah dipertahankan selama ini, lelaki tua itu menjawab King Sui tanpa bingung dengan pertanyaan King Sui. Mendengar itu, King Sui tertawa. Sekte-sekte besar telah mengirim orang-orang yang memiliki ketakutan yang sama dengan mereka. Tidak heran selama siapapun dari klan atau sekte menjadi abadi, sisanya juga bisa. Jika seorang ahli memandang mereka sebagai musuh dan beberapa dari mereka terbunuh, jika mereka akan lari ketika ahli telah tiba, mereka akan menyelinap menyerang elit generasi muda dari sekte. Jika mereka terus seperti itu, sekte mungkin berakhir dalam keadaan di mana pendapat berbeda, mengarah ke titik tidak bisa kembali. King Sui tidak bertanya lagi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sekte yang begitu kuat, dia hanya bisa menggunakan keterampilan bela dirinya karena tidak ada cara lain untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia berhenti bertanya, namun lelaki tua itu tertawa dan berkata, Sekte Pedang Buddha adalah salah satu gerbang 9 Sekte Buddha. Seni pedang mereka dikenal sebagai permainan pedang Buddha. Ajaran agama Buddha sangat mendalam dan legenda mengatakan itu sangat kuat juga. Meskipun saya tidak percaya pada agama Buddha, permainan pedang Buddha jelas kuat. Seni pedang mereka memiliki kekuatan yang dalam dan merupakan salah satu yang tajam, tegas, mampu menyentak lawan kembali dengan kecepatan cepat. Seni pedang utama dari Sekte Pedang Buddha adalah permainan pedang Buddha. King Sui mendengarkan dengan tenang. Orang tua itu telah mengatakan apa yang lawan tidak ingin gerakan mereka diganggu. King Sui tidak bisa memahami pemikiran lelaki tua itu dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. AST 1023 Ujian Sekte Buddha, Gajah Naga Sisik Emas yang Kuat. King Sui, aku tahu kamu akan pergi ke Sekte Pedang Buddha, tapi aku ingin tahu seberapa yakin kamu dalam menang melawan mereka. Orang tua itu memandang King Sui dan berbicara lagi. Gerbang Iblis tidak punya pilihan saat itu. Mereka tidak memiliki cara lain untuk membujuk Sekte Buddha yang Maha Kuasa untuk mengizinkan putri dan putra mereka menikah, jadi gerbang Iblis hanya bisa menahan putri mereka di rumah mereka dan mencegahnya pergi keluar. Jika dia ditemukan berkeliaran di dekat Huoyun Peng, Sekte Buddha akan menggunakan segala cara untuk memisahkan mereka, menghasilkan akhir yang buruk. Saya tidak yakin. Saya belum menentukan kekuatan pasti dari Sekte Buddha. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa kembali sekarang. King Sui berkata sambil tersenyum. Oh, anggota Sekte Buddha memperhatikanmu. Mata lelaki tua itu berkilat penasaran. Iya, atau lebih tepatnya, mereka memperhatikan Liu Li. Kakek, tolong jangan libatkan gerbang iblis dalam masalah ini. Saya punya rencana sendiri untuk menghadapi mereka. King Sui berkata setelah merenung sebentar. King Sui, sejujurnya, aku tidak tahu apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapi mereka, tapi aku merasa kamu akan mengakhiri ini. Aku tahu itu aneh. Anda pasti bukan orang yang sembrono untuk bisa berdiri di tempat Anda sekarang, jadi saya akan percaya Anda. Tapi apapun yang saya lakukan, Anda dan saya sudah berada di halaman yang sama. Orang tua itu tertawa, sambil menggelengkan kepalanya pelan. King Sui sudah mengetahuinya sejak dia bertemu Mo Hongluo. Jika bukan itu masalahnya,
lelaki tua itu tidak akan membiarkan King Sui bertemu Mo Hongluo dan mengungkapkan identitas aslinya, kecuali King Sui memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Tapi dia tahu dia tidak cukup kuat, jadi tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi jika hal-hal berjalan ke jalan yang tidak diinginkan. Jika itu masalahnya, maka kakek tidak boleh ikut campur, bahkan jika itu demi putrimu. Biarkan aku dan Liu Li menangani sesuatu darinya, percayalah padaku. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas dan mengangguk, klan Huoyun telah makmur selama beberapa generasi. Huoyun Peng adalah putra kelima, tetapi keluarganya tidak disukai. Namun, dia lahir di sekte Buddha, jadi orang tua bodoh itu tidak akan pernah membiarkan dia menikahi siapapun dari gerbang iblis. Bahkan jika Anda bergantung pada keterampilan bela diri saja, akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Saya akan menangani anggota klan Huoyun secara perlahan, tetapi jika seseorang dari sekte Buddha memutuskan untuk ikut campur, saya akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Saya akan melihat berapa lama klan Huoyun bisa bertahan. Juga, saya sudah berdiskusi dengan Hongluo dan Liu Li. Kami tidak mengharapkan hal lain selain mengambil Huoyun Peng dari sekte Buddha. King Sui tersenyum. King Sui merasa bahwa akan sulit untuk membuat klan Huoyun secara resmi mengizinkan Mo Hongluo masuk ke dalam keluarga mereka dengan perayaan yang bahagia. Dia setuju bahwa menggunakan keterampilan bela dirinya saja tidak akan berguna dalam situasi ini, jadi dia tidak punya pilihan selain mengejar alternatif, memberikan reuni singkat ke klan Huoyun dan membawa kembali Huoyun Peng. Alternatif tampaknya mungkin jika dia berhasil melakukan banyak upaya ke dalamnya. Setelah menghabiskan 1 hari di gerbang iblis, King Sui dan Huoyun Liu Li memutuskan untuk pulang. King Sui memegang King Yu di tangannya sementara Huoyun Liu Li berdiri di sampingnya saat gajah naga sisik emas dengan tenang terbang menuju Fairwind City. Liu Li, kita bisa segera membebaskan ayahmu. Ketika dia akhirnya keluar, kita bisa membiarkan orang tuamu membeli rumah di dekat toko pandai besi, bagaimana menurutmu? King Sui mengencangkan dahinya saat dia bertanya pada Liu Li. Ah, King Sui, aku juga memikirkan hal yang sama. Toko pandai besi adalah rumah saya, dan mereka akan selalu menjadi orang tua saya yang dekat di hati saya seperti orang tua kandung saya. Jika mereka bisa tinggal di rumah yang sama, itu bagus sekali, kata Huoyun Liu Li bersemangat. King Sui tahu bahwa benua tengah bukanlah pilihan yang layak bagi Huoyun Peng dan Mo Hongluo untuk tinggal lagi, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal di kota 100 mil. Selain itu, Mo Hongluo cukup berterima kasih kepada orang tua angkat Liu Li, jadi akan sangat bagus jika mereka bisa bertemu satu sama lain dari waktu ke waktu. Namun, dia juga bisa mengizinkan Mo Hongluo, Huoyun Peng, dan orang tua angkat Liu Li untuk tinggal di Istana Surgawi. Meski begitu, orang tua angkat Liu Li tidak akan tega berpisah dengan toko pandai besi mereka, jadi itulah mengapa dia menyarankan orang tua kandungnya tinggal di kota 100 mil sebagai gantinya. Liu Li pasti senang memikirkan bahwa dia bisa menjadi anak perempuan bagi orang tua kandung dan orang tua asuhnya. Tiba-tiba, King Sui bisa merasakan gangguan aura dari langit yang jauh. Dia melihat ke arah aura dengan matanya yang tajam dan melihat 2 titik hitam kecil mendekat dengan gerakan cepat. Mereka sudah datang. King Sui tetap tenang dan segera mengedarkan ki dari teknik penguatan kuno. Dia kemudian perlahan-lahan menyelimuti kinya di sekitar gadis kecilnya dan Huoyun Liu Li untuk memberi mereka perlindungan. Naga bayangan cepat. Binatang iblis dengan garis keturunan naga. Naga Swift Shadow tidak terlalu besar. Sayap mereka mampu memanjang hingga sekitar 30 meter. Kepala naga ganas mereka mengerikan dan ganas, dan mereka juga sangat cepat. Tubuh mereka kaku dan tajam, jadi ketahanan kerusakan mereka harus kuat dalam hal itu. Dengan garis keturunan naga, kecakapan pertempuran mereka juga tidak boleh diremehkan. Sayangnya bagi mereka, gajah naga sisik emas ada di sini hari ini. Binatang iblisnya juga memiliki garis keturunan naga yang sama, dan kekuatan gajah jauh lebih unggul dari 2 naga Swift Shadow yang digabungkan. Jika gajah itu bukan tunggangan yang jinak, naga Swift Shadow pasti sudah kabur. Ada 2 orang tua, masing-masing menunggangi Swift Shadow Dragon. Mereka mengenakan jubah biksu emas, tetapi tangan mereka malah memegang pedang panjang. Itu adalah pakaian khas anggota sekte pedang Buddha. Orang-orang tua itu memiliki penampilan yang baik hati ketika mereka muncul, tetapi dengan cepat mengencangkan dahi mereka ketika mereka melihat perawakan raksasa dari gajah naga sisik emas. Mereka bisa merasakan kengerian binatang iblis, kekuatan yang terlalu menakutkan untuk dilawan. Sementara itu, King Sui mengamati orang-orang itu dengan tenang dan tenang. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan 5.000 bintang. Sekte pedang Buddha adalah eksistensi yang kuat, dan kekuatan mereka dianggap sebagai salah satu yang terkuat di 5 benua.
Mereka juga memiliki jumlah terbesar dari pembudidaya terampil di bawah sekte mereka. King Sui dengan cepat memerintahkan gajah naga sisik emasnya untuk berhenti, sehingga dia bisa berbicara dengan mereka. Mengapa kamu menghalangi jalan kami? King Sui berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, naga Swift Shadow menggerakkan tubuh mereka dengan gelisah. Kamu pasti King Sui, dan wanita di sampingmu adalah Huoyun Liuli, kan? Pria tua di sebelah kiri cemberut, saat dia bertanya dengan suara bergumam. Kau mengikuti kami. King Sui mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin pada pria tua itu. Dia sudah tahu mereka mengikuti mereka, tetapi tetap diam sampai mereka memutuskan untuk menunjukkan diri. Dia tahu Sekte Buddha akan datang untuk Huoyun Liuli, jadi dia bertekad untuk membungkam Sekte Buddha dari menyuarakan keluhan mereka. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya dengan, iya, atau tidak. Mengapa Anda bersikeras berbicara omong kosong? Pria tua di sebelah kanan berkata dengan marah, saat dia menatap King Sui dengan mata menghina. King Sui terkejut sesaat. Dia tidak berpikir bahwa para tetua yang tampak baik hati ini akan bertindak begitu keras padanya. Tidak dapat disangkal bahwa Sekte Buddha itu kuat, tetapi kedua anggota ini tampak sangat arogan. Mungkin mereka terlalu terbiasa menjadi tinggi dan perkasa, dan dihujani dengan pujian dari bawahan. Apakah semua anggota Sekte Buddha sama menjijikkannya denganmu? King Sui tetap tenang, tidak terganggu oleh kata-kata lelaki tua itu. Kelancangan. Nyah. Suara King Sui terdengar seperti raungan gemuruh yang bergema di telinga orang tua itu. Ada sedikit suara Lion's Roar dalam suaranya, yang diresapi dengan ki dari energi alam dan keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. Suaranya memiliki kemampuan untuk menakuti musuhnya juga. The Lion's Roar adalah teknik penguasaan yang benar-benar ada, yang hanyalah auman yang telah diresapi dengan energi spiritual. Namun, karena energi spiritual King Sui yang kuat, suaranya bahkan bisa berdering di dalam kepala mereka selain terngiang di telinga mereka. Ekspresi mereka berubah setelah mengetahui betapa sulitnya menghadapi pemuda ini. Pria tua di sebelah kiri kemudian berbicara dengan nada lembut, mari kita bawa wanita di sampingmu, dan Sekte Buddha tidak akan mempersulitmu. King Sui merasakan sedikit tekad dalam kata-kata mereka, seolah-olah dia akan membiarkan mereka begitu saja begitu mereka membuatnya berpikir dia telah mengatasi situasi. Keputusan mereka dibuat dengan keengganan seperti mereka dipaksa untuk mengiris sepotong daging mereka dan menyerahkannya di piring perak kepada pemuda ini. Haruskah aku bersyukur bahwa kamu memberiku pilihan untuk hidup? King Sui mengungkapkan senyum palsu saat menghadapi orang-orang tua itu. Kamu, Sekte Buddha tidak ingin memusnahkan orang dengan sia-sia. Wanita di sampingmu adalah anggota Sekte Buddha kami. Salah satu lelaki tua tersedak setelah dia dikejutkan oleh kata-kata King Sui. Oh begitu. Kamu akan memusnahkan mereka yang menghalangi jalanmu. King Sui segera melepaskan aura paksaan terhadap orang-orang tua itu. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari Sekte Buddha? Dia memutuskan untuk berubah pikiran, jika mereka memiliki permintaan kematian, siapa dia untuk menghentikan dirinya dari mengabulkan keinginan mereka? Dia membiarkan gadis kecilnya bersandar di dadanya saat dia memeluknya, sementara gajah naga sisik emas dengan santai berjalan menuju lawan-lawannya. Orang-orang tua menjadi pucat seketika. Mereka selalu diperlakukan dengan hormat dan hormat kemanapun mereka pergi karena latar belakang mereka sebagai anggota Sekte Buddha. Tidak ada yang berani melanggar perintah mereka seperti itu. Mereka diperintahkan secara khusus untuk hanya menyelidiki King Sui hari ini, tetapi karena kecenderungan mereka untuk bertindak sembrono, mereka secara tidak sengaja memaksa diri mereka sendiri ke dalam situasi yang sulit. Mengaum. Gajah naga sisik emas mengeluarkan raungan gemuruh. King Sui telah memasang penghalang kebisingan di sekitar dirinya, sehingga King Yu tidak akan ditulikan oleh teriakan tajam binatang iblisnya. Vajra menaklukkan setan. Gajah naga sisik emas menggunakan kemampuan debuffnya sekali lagi. Ketika King Sui merasakan kekuatan orang tua, dia tersenyum. Kekuatan kedua pria tua itu telah berkurang 10%, hampir mencapai jumlah 500 bintang. Pedang berlian Qi. Sinar aura emas halus mengunci orang-orang tua secara instan. Pedang berlian Qi telah berubah menjadi emas. 2 target. King Sui terkejut, tetapi tetap tersenyum. Pedang berlian Qi digunakan untuk mengurangi kecepatan kedua lawan ini sebesar 20%, melarang mereka menghindari serangan berikutnya. Dalam situasi ini, hanya yang tangguh yang bisa menghadapi ketangguhan dengan kekuatan yang setara. Penghindaran berlian seketika. Serangan berlian ganas. King Sui memegang King Yu erat-erat di lengannya sambil memegang erat Liu Li dengan tangan lainnya, saat gajah naga sisik emas menabrak musuh. Saat diserang dengan ketakutan mutlak saat sekelompok lelaki tua itu menatap binatang iblis yang datang dengan ekspresi pucat, gajah naga sisik emas mampu memukul salah satu dari mereka ke udara.
Naga Swift Shadow yang berdiri di garis depan menabrak tumpukan daging cincang, hasil yang jelas dari perbedaan besar antara kekuatannya dan kekuatan binatang iblis itu. Darah orang tua bodoh itu berceceran di mana-mana saat orang tua lainnya yang terkejut itu dengan cepat pergi untuk menangkap rekannya yang terluka dan langsung kabur tanpa meninggalkan jejak. King Sui tidak mengejar mereka, atau menyerang mereka. Ini baru permulaan dan jika dia benar dengan uangnya, orang-orang tua itu pasti akan kembali untuk Huoyun Liuli, yang berdiri di samping King Sui dengan sikap tenang. Apakah kamu takut? Aku tidak akan takut apapun selama aku berdiri di sampingmu. Huoyun Liuli mengencangkan cengkeramannya di tangan King Sui dan tersenyum. Senyum berlesung pipit itu seindah bunga yang mekar. Dia melirik matanya yang mempesona dan menggoda dan bergerak maju untuk mencium bibirnya yang indah. King Sui bisa merasakan ketegangan sesaat di wajahnya, sebelum dia dengan cepat melompat ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Gajah naga sisik emas terus membubung ke arah Fairwind City. Saat King Sui merasakan tarikan pada pakaiannya, dia menyadari King Yu sedang melihat mereka dengan ekspresi cemberut. Huoyun Liuli langsung memerah, karena matanya diselimuti lapisan kabut. King Sui merasakan gatal di hatinya ketika dia melihat ekspresinya. Wanita ini secara tidak sengaja telah memikatnya dengan tingkah lakunya yang mematikan namun menggoda. Dia adalah lambang kekaguman dan hasratnya. Baik King Sui dan Huoyun Liuli mematuk wajah mungil King Yu secara bersamaan, menyebabkan gadis kecil itu tertawa geli. Liuli, gelang suci yang diberikan kakekmu dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu 10 kali lipat. Jika Anda meminum pil konsentrasi roh pada saat yang sama, kultivasi Anda akan berkembang lebih cepat. Perhatikan kultivasi Anda sehingga Anda dapat pergi ke 4 benua lainnya sesegera mungkin. Sementara itu, saya akan mendapatkan pijakan untuk Anda terlebih dahulu. King Sui berkata sambil tersenyum. Sister Chen telah pergi ke 4 benua, jadi semua orang khawatir. Saya pasti akan berhasil sampai di sana suatu hari nanti. Begitu dia selesai berbicara, Huoyun Liuli berbalik untuk melihat gadis kecilnya di pelukan King Sui dengan kerutan di dahinya. Jangan khawatir tentang anak kecil ini. Pasti ada seseorang yang tersisa di klan King, jadi dia akan memiliki awal yang baik di depan kita. Jika sisa anggota klan King tidak dapat mencapai 4 benua kali ini, mereka pada akhirnya akan mencapai tingkat kekuatan itu di masa depan. Begitu anak-anak tumbuh dewasa, mereka tidak akan melekat pada kita seperti ini lagi. King Sui menghibur Huoyun Liuli, karena dia tahu dia tidak tahan berpisah dengan King Yu. Huoyun Liuli memikirkannya dan tertawa, saya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkultivasi terlepas dari tingkat kultivasi saya. Anda benar, anak-anak kita tidak akan lagi melekat pada kita begitu mereka tumbuh dewasa dan mandiri. Setelah mereka kembali ke King Residence di Fairwind City, King Sui tidak berhenti untuk beristirahat tetapi melanjutkan untuk meletakkan beberapa formasi 9 istana 8 trigram di sekitar istana King Clan. Formasi ini sejauh ini merupakan formasi terbaik dan terpercaya yang pernah dia coba. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi siapapun di 5 benua untuk memecahkan formasi 9 istana 8 trigram yang telah dia pasang di masa lalu hanya dengan kekerasan. AST 1024 Keputusan Sekte Pedang Buddha, Resolusi Huoyun Peng. Setelah King Sui meletakkan formasi di sekitar kediaman King, dia menjadi lebih lega. Orang-orang tua dari Sekte Pedang Buddha telah kembali, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah semudah itu. Sekte Buddha belum pernah mengalami perilaku seperti itu terhadap mereka. Adapun gerbang iblis, King Sui tidak khawatir. Mereka bisa melawan Sekte Buddha dengan kekuatan yang sama, karena mereka juga kuat dalam konteks itu. Dia tidak perlu khawatir dengan kemampuan mereka untuk bertarung, dan dia punya perasaan bahwa dia mungkin membutuhkan bantuan mereka suatu hari nanti juga. Sekte Pedang Buddha. Sekte Pedang Buddha terletak di Gunung Buddha, yang merupakan wilayah pegunungan yang mengesankan yang memiliki beberapa patung yang diukir secara alami menjadi gambar seorang Buddha. Di seluruh gunung, patung Buddha berdiri tegak seperti pedang yang ditusukkan ke tanah. Pemandangan patung-patung ini sangat hidup, dan sangat memikat. Sekte Pedang Buddha adalah salah satu dari 9 divisi Sekte Buddha yang duduk tepat di Gunung Buddha yang mereka lihat. Jarak antara masing-masing sekte dari 9 divisi Sekte Buddha, atau 9 sekte, cukup dekat. Markas besar Sekte Buddha terletak di tengah, dengan 9 divisi lainnya mengelilinginya. Sekte Pedang Buddha terletak di suatu tempat di antara 9 lingkungan ini. Markas besar Sekte Buddha sebenarnya dibentuk oleh sesepuh dari 9 divisi masing-masing. Komandan markas adalah Grand Elder, yang memiliki kekuasaan mutlak atas markas itu sendiri. 9 divisi lainnya dikendalikan oleh penguasa divisi masing-masing dan penguasa sekte. Ini adalah informasi yang diterima King Sui dari lelaki tua gerbang iblis. Sekte Buddha hanyalah singkatan dari 9 divisi Sekte Buddha.
Markas besar Sekte Buddha lebih unggul jika dibandingkan dengan 9 divisi Sekte Buddha dalam hal gelar. Kesembilan divisi terdiri dari pembudidaya bela diri yang kuat, dan mereka yang berasal dari markas terus-menerus menuai keuntungan untuk divisi mereka sendiri. Biasanya, mereka tidak akan berinteraksi satu sama lain kecuali pada saat krisis. Asosiasi Penatua dari markas akan bergabung untuk memberantas krisis, dan hanya di asosiasi Penatua bahwa masing-masing sesepuh dari 9 divisi akan berinteraksi satu sama lain untuk berbagai hal. Pemilihan Grand Elder didasarkan pada kecakapan bela diri dan kebijaksanaan para kandidat yang dapat dipilih dari salah satu penguasa dari 9 divisi. Grand Elder memiliki kekuatan absolut, sehingga setiap orang dari 9 divisi akan bermimpi menjadi Grand Elder dari Sekte Buddha, karena mereka dapat menuai manfaat yang lebih besar untuk divisi mereka sendiri. Pada saat itu, dua orang muncul di dalam aula besar di Sekte Pedang Buddha. Salah satunya pucat seperti selembar kertas putih, dan keduanya adalah sesepuh yang ditugaskan untuk mencegat King Sui, tetapi mereka terpaksa melarikan diri kembali ke Sekte Pedang Buddha. Tidak banyak orang di aula besar. Selain mereka berdua, ada pemimpin yang mengenakan jubah sutra kuning duduk di tempat yang tinggi dengan ketenangan yang tenang. Dan di samping pemimpin ini berdiri seorang lelaki tua lain yang sedang mengintip ke matanya. Dia bisa dengan mudah diabaikan, karena dia tidak menonjol seperti pemimpin dalam jubah mewah. Apa artinya ini? Pemimpin melihat orang-orang tua, di mana salah satu dari mereka terluka, sementara yang lain baik-baik saja. Auranya tidak jelas, tampaknya tidak stabil. Tuan Sekte, anak itu mendominasi. Yang terpenting, binatang iblisnya sangat kuat, kami bahkan tidak bisa menang melawannya. Yang tidak terluka menjelaskan dengan suara rendah. Kalian berdua sudah dianggap sebagai yang terbaik di 5 benua, namun kalian tidak bisa mengalahkan tunggangan binatang buasnya. Tampaknya binatang iblisnya telah melampaui kekuatan 10.000 bintang. Meski begitu, ia hanya bisa mengeluarkan sekitar 5.500 bintang. Tapi itu tidak berarti kalian berdua tidak memiliki kekuatan seperti itu juga. Sekte Lord berkata dengan tenang dan perlahan. Tuan Sekte, binatang iblis itu mampu menghilangkan 10% dari kekuatan kita. Kami hanya bisa melepaskan kekuatan kurang dari 4.400 bintang. Salah satu lelaki tua itu menjelaskan dengan suara gemetar. Debuff 10% dari kekuatanmu. Jadi dia menggunakan trik ini untuk melawanmu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan kita hanya dengan menggunakan binatang iblis dengan skill debuffing? Tuan Sekte mengerutkan kening, wajahnya terpampang dengan ekspresi meremehkan. Cukup, Anda bisa pergi. Rawat lukamu. Terima kasih Tuan Sekte. Dua dari sesepuh turun dan meninggalkan aula. Paman ketiga, bagaimana menurutmu? Tuan Sekte berdiri dan berbalik untuk bertanya kepada seorang pria tua yang berdiri di sampingnya dengan sikap hormat. Pemuda ini tampaknya tidak takut pada Sekte Pedang Buddha kita. Apakah menurutmu seorang pemuda seperti dia yang memiliki binatang iblis yang kuat akan cukup bodoh untuk menggunakan satu binatang iblis untuk melawan kita? Pria tua itu berkata dengan tenang, hampir seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tahu itu, tentu saja. Apakah gerbang iblis ingin membuat segalanya menjadi jelek untuk Sekte Pedang Buddha kita, kata Tuan Sekte bingung. Mengapa gerbang iblis menginginkan perang melawan kita begitu anak ini tiba? Kuncinya ada di dalam diri pemuda ini. Pria tua yang dikenal sebagai paman ketiga perlahan membuka matanya yang jernih seperti air yang tidak tercemar. Paman ketiga, anak Peng, dan Mo Hongluo tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Jika ini padam, divisi lain dari Sekte Buddha tidak akan pernah mengizinkannya. Tuan Sekte menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak percaya dengan situasi saat ini. Sudah 30 tahun sejak itu. Dia pikir semuanya sudah beres setelah memaksa putranya untuk memutuskan hubungannya dengan gerbang iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka memiliki anak bersama dan anak itu akan kembali, mungkin untuk membalas dendam pada Sekte Pedang Buddha. Dia tidak bisa membiarkan mereka menemukan mereka secara terbuka seperti ini, dan dia tidak bisa membiarkan masalah ini meledak di luar proporsi. Jika divisi sekte lain tidak dapat membiarkan kekejaman seperti itu berlanjut, mengapa kita tidak membiarkan mereka menangani situasinya? Apakah menurutmu mereka akan melakukannya? Tuan Sekte bertanya sambil melirik paman ketiganya. Bagaimanapun, dia masih putri Peng, Saya bisa mengerti mengapa akan merepotkan bagi Anda untuk melakukan tugas ini. Biarkan divisi sekte lain atau sesepuh melakukannya. Masalah ini menyangkut reputasi Sekte Buddha, itulah sebabnya mereka kemungkinan besar akan menerima tugas ini. Setelah dia selesai, dia perlahan menutup matanya dan berjalan keluar dari aula besar. Di halaman terpencil yang serupa di dalam Sekte Pedang Buddha, seorang pria yang mengenakan jubah coklat sedang berlatih dengan fokus pada gerakan pedangnya.
Dia tampak seperti pria parubaya yang tampan dengan alis lurus dan mata jernih, tetapi ada kepahitan yang tidak berubah dan emosi yang tak terlukiskan dalam ekspresinya. 30 tahun yang lalu, dia datang ke sini atas keinginannya sendiri untuk mengolah dan membersihkan hati dan keinginannya. Dia terus melakukannya sebagai biksu pertapa, seperti yang lainnya di Sekte Buddha. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melupakan masa lalunya dalam 30 tahun ini. Saat itu, dia merasa terkurung dalam hidupnya sendiri, tetapi ketika dia tumbuh dewasa, dia akhirnya bisa memahami banyak hal. Dia tidak ingin mendorong klan Huoyun ke dalam jurang karena dia, jadi dia hanya bisa menanggung banyak hal yang dilemparkan padanya. Orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penebusan dosa, terlibat dalam pelatihan spiritual, dan melatih aliran Qi-nya, semua demi melumpuhkan dirinya sendiri. Dia telah memberikan semua cintanya kepada seorang wanita, meskipun gairah singkat mereka berdua bersama. Meski begitu, dia tidak akan pernah bisa mencintai wanita lain, keputusan yang dia buat 30 tahun yang lalu. Dia tidak peduli tentang dunia luar dan terus berkultivasi dengan ketekunan setiap hari. Huo Yunpeng memiliki talenta yang kuat, ini terbukti dengan pencapaiannya dalam menembus Martial Emperor hanya dalam waktu 15 tahun. Ketika dia menjadi kaisar bela diri, dia belum berusia 40 tahun. Ayahnya, Huo Yunlai, memberinya pil obat terbaik dan harta karun segera setelah itu, yang benar-benar mengejutkan baginya. Setelah 20 tahun, ia menjadi salah satu pembudidaya bela diri teratas di antara 5 benua dengan kekuatan 5.000 bintang. Namun, dia sadar bahwa tingkat kekuatan ini tidak akan menghasilkan perubahan apapun dalam hidupnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke 4 benua lainnya selama aktivasi titik jalan berikutnya. Mungkin dia bisa memperluas kekuatannya di sana, dan mungkin setelah 10 tahun, dia akan lebih dari mampu untuk bertemu dengannya lagi. Jika itu bisa dilakukan, dia akan pergi dan mencari putrinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi tergila-gila. Dia telah menahan diri dari memikirkan hal-hal itu, tetapi dia tidak bisa menahannya begitu dia tenang dan dunia di sekitarnya sunyi. Hari-hari yang dia habiskan dengan cintanya bahagia dan indah, termasuk saat putrinya lahir. Saat itu, seorang wanita cantik namun tampak dewasa datang ke halaman. Dia memiliki sosok ramping dengan fitur yang berkembang dengan baik. Wanita ini mendekati Huo Yunpeng yang sedang melamun dengan pedang di tangannya. Kakak Peng, Lian Jing, bukankah aku mengatakan ini sebelumnya? Jangan mencariku lagi. Sudah 30 tahun, mengapa kamu tidak menyerah? Huo Yunpeng memutar kepalanya ke arah wanita dengan sosok penuh. Ekspresinya adalah pria yang tidak bahagia. Aku tahu kamu menyukainya, dan aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menggantikan posisinya di hatimu. Tapi dia tidak bersamamu lagi, jadi biarkan aku yang menjagamu, oke? Aku tidak butuh apa-apa, aku hanya ingin tetap di sisimu. Setelah Anda menemukan seseorang yang Anda sukai, saya akan segera pergi. Lian Jing berkata dengan tenang sambil menatap Huo Yunpeng. Lian Jing, hatiku miliknya dan bukan milik orang lain. Jangan buang waktumu untukku lagi. Saya seorang beku pertapa sekarang. Jika Anda benar-benar ingin saya bahagia, maka tolong temukan seseorang yang Anda sukai. Dengan begitu, semua orang akan bahagia. Saudara Peng, hatimu hanya berisi Hongluo sehingga kamu tidak dapat menerima orang lain. Tapi kamu telah mengambil alih hatiku, bisakah kamu mengerti? Suara Lian Jing memudar saat dia mengucapkan kata-katanya, tetapi Huo Yunpeng masih bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Lian Jing telah menunggu Huo Yunpeng selama 30 tahun. Dia memberinya senyum pahit, menyadari bahwa dia pada dasarnya bisa memahami perasaan menunggu orang yang mereka cintai untuk waktu yang lama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita dewasa yang tumbuh dari seorang wanita muda menjadi wanita dewasa dengan sosok yang berkembang dengan baik. Tidak ada keluhan yang akan dia ucapkan, atau perasaan tidak puas yang akan dia tunjukkan padanya saat dia menunggunya dengan sabar selama 30 tahun terakhir ini. Untuk Huo Yunpeng, dia bersedia menunggu tidak peduli berapa lama. Keduanya adalah tipe orang yang tidak bisa mentolerir hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidup, jika tidak, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Namun, keduanya akan melakukan apa saja untuk orang yang mereka cintai tanpa penyesalan, dengan perbedaan adalah Huo Yunpeng untuk Mo Hongluo dan Lian Jing untuk Huo Yunpeng. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. King Sui telah tinggal di Manor sejak dia kembali, mendapat kunjungan sekali dari Ming Xian. Luka-lukanya telah benar-benar sembuh, tetapi King Sui mendesaknya untuk tidak datang berkunjung selama beberapa hari ke depan dan memberitahu dia intisari situasi dengan Sekte Buddha. King Sui adalah orang yang sepenuhnya menyembuhkan Ming Xian, dan klan Ming berhutang budi padanya karena hal itu. Inilah yang diinginkan King Sui,
dan dia akhirnya mendapatkannya. Pengaruh semacam ini membutuhkan sedikit keterlibatan di pihaknya. Pada hari ketiga, King Sui membimbing anggota keluarganya pada pelatihan mereka di halaman sambil bermain dengan King Yu dan King Long di antara bimbingannya. King Long belum bisa berjalan, jadi dia hanya bisa memeluknya. Huoyun Liuli sudah memulai kultivasinya, tetapi diharuskan memakai gelang suci setiap kali dia mengkultivasi keterampilannya. Jika dia tidak berkultivasi, dia akan meminjamkan gelangnya kepada mereka yang berlatih kultivasi mereka. Itulah sebabnya beberapa anggota klan King akan berkultivasi sepanjang malam, terutama King Bei. Mengaum-mengaum, raungan binatang buas yang berbeda bisa terdengar dari jauh. King Sui melihat ke cakrawala yang jauh dan melihat lusinan titik hitam datang ke arah kediaman. Penglihatannya luar biasa, jadi dia bisa melihat sekelompok naga Swift Shadow meskipun titik-titik hitamnya jauh. Meskipun dia tidak bisa memahami dengan jelas kekuatan dari naga Swift Shadow ini, dia memiliki perasaan bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada keduanya dari sebelumnya. King Sui menoleh ke Zhu King dan menyerahkan King Long dari tangannya. King Er, pegang erat-erat putra kita. Jaga anak-anak lain untukku juga. King Sui, hati-hati. Zhu King berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. King Sui tersenyum dan kemudian berlutut menghadap King Yu. Gadisku, tetaplah di sini dan bermainlah dengan Bibi. Kamu harus baik dan dengarkan dia. Zhu King membungkuk dan mengangkat King Yu dengan lengannya yang lain. Pada saat yang sama, anggota lain dari klan King keluar bergegas menuju King Sui. Bahkan mereka yang berada di tengah pelatihan datang untuk mengamati situasi. King Sui sekali lagi memberi perintah untuk tidak meninggalkan kediaman dan tetap berada di dalam tata letak formasi. Selama mereka tetap di dalam, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. King Sui keluar, memanggil gajah naga sisik emasnya dan terbang ke udara. Pada saat dia berdiri di langit, dia bisa melihat orang-orang itu datang dari jauh dengan sangat jelas. King Sui mau tidak mau merasa terkejut saat melihat wajah para pengunjung yang datang. 10 pria, masing-masing menunggangi Swift Shadow Dragon dengan cepat menuju ke arahnya. 10 naga Swift Shadow memiliki sayap yang memanjang hingga sekitar 80 meter atau lebih, menghalangi sinar matahari menyinari tanah di bawah. Kepala naga-naga ini ganas, memancarkan aura ganas yang sedikit lebih rendah daripada gajah naga sisik emasnya. Namun, ada dua naga Swift Shadow yang agak setara dengan aura ganas dari binatang iblisnya. AST-1025 membunuh dua, formasi penerangan besar aura Buddha. Di antara orang-orang di atas sana, hanya satu lelaki tua yang mengenakan pakaian mewah dan memegang pedang panjang. Adapun orang-orang lainnya, beberapa dari mereka dengan tangan kosong, beberapa dari mereka memegang tongkat. Sekte Buddha benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Untuk berpikir bahwa dari orang-orang yang telah diaktifkan kali ini, yang terlemah semuanya memiliki kekuatan sekitar 5.000 bintang. Sekte Buddha benar-benar memikirkan saya dengan baik. King Sui mengeluarkan pedang biduknya. King Sui melepaskan indera spiritualnya dan mulai memeriksa kultivasi mereka. Meskipun mereka sangat kuat, dengan yang terlemah memiliki kekuatan 5.000 bintang, yang terkuat hanya memiliki kekuatan 6.500 bintang. Mungkin karena King Sui sekarang dapat mengatakan bahwa mereka hanya 6.500 bintang. Mereka yang mampu melepaskan kekuatan 6.500 bintang di 5 benua ini berada di puncak piramida. Ini adalah gelombang pertama yang sebenarnya dari Sekte Buddha. Namun, tampaknya mereka sangat menghargainya karena mereka telah mengirim orang-orang yang berasal dari Asosiasi Penatua. King Sui berdiri di sana tidak bergerak, tetapi hanya diam-diam melihat ke arah sebaliknya. Dia tidak khawatir karena orang-orang ini bukan tandingannya. Namun, dia masih harus menyelesaikan semuanya. Kenapa kalian di sini? King Sui bertanya, pura-pura tidak tahu. Di 5 benua, tidak ada yang berani melawan Sekte Buddha. Bahkan keberadaan seperti gerbang iblis akan mengakui bahwa mereka lebih rendah dari Sekte Buddha. Namun, Sekte Buddha tidak akan berusaha untuk melenyapkan gerbang iblis. Anak muda, kamu benar-benar membuatku heran. Saya bertanya-tanya klan atau sekte bangsawan seperti apa yang mampu memunculkan karakter hebat seperti Anda. Bahkan saya tidak ingin menyakiti Anda dan berharap untuk melihat kemajuan menakjubkan apa yang dapat Anda buat di masa depan. Orang tua yang memimpin mengenakan pakaian biasa dan tampak ramah. Dia memancarkan aura yang bermartabat. Mendengar kata-kata orang tua itu, King Sui tersenyum, terima kasih atas pujianmu. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Petik 2. Saya dari Asosiasi Tetua Sekte Buddha. Anda bisa memanggil saya orang tua saja. Orang tua itu tampak sangat mudah bergaul. Saya juga telah mendengar sedikit tentang Sekte Buddha. Kebijakan Sekte Buddha adalah untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang,
tetapi tampaknya tidak demikian. Tuan, apa pendapat Anda tentang tindakan Sekte Buddha kali ini? King Sui tidak panik dan terus berbicara perlahan. Anak muda, kita tidak bisa selalu hanya melihat penampilan saja. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Ada Buddha bahkan di neraka, dan ada kejahatan di antara para Buddha juga. Cinta bisa eksis dalam skala universal yang lebih besar serta skala yang lebih kecil dengan orang-orang di sekitar Anda. Buddha mencintai manusia, tetapi terkadang ada kebutuhan untuk melakukan pengorbanan kecil demi kebaikan yang lebih besar. Anak muda, tidakkah menurutmu ini masalahnya? Orang tua itu berdiri 100 meter jauhnya, sambil terus tersenyum dan berkata. Saat ini, kedua belah pihak pada akhirnya tinggi. Ketika King Sui mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia juga mengerti bahwa sama seperti bagaimana ada tentara yang akan berjuang untuk tujuan mereka dengan mempertaruhkan nyawa mereka, terkadang ada kebutuhan untuk mengorbankan beberapa orang untuk membuka rute sehingga sisanya pasukan akan memiliki pengorbanan yang lebih rendah. Ini hanya sebuah analogi. Misalnya, saat ini, untuk Sekte Buddha yang lebih baik akan mengorbankan Huoyun Liuli. Namun, bisakah King Sui menyetujui ini? Bahkan jika dia diminta untuk membuat pilihan antara mengorbankan seluruh Sekte Buddha dan Huoyun Liuli, King Sui pasti akan memilih mengorbankan Sekte Buddha tanpa sedikit pun keraguan. Dia tidak akan mempertimbangkan begitu banyak. Dia bukan orang dengan belas kasihan dan belas kasih yang besar, juga bukan orang yang suci. Apa yang dia inginkan sangat sederhana, agar teman-teman dan keluarganya baik-baik saja. Tentu saja, dia tidak akan melakukan kejahatan keji tanpa alasan sama sekali dan akan tetap membantu orang yang membutuhkan bantuan. Dia suka membantu orang, tetapi dia pasti tidak akan mengorbankan orang yang dekat dengannya untuk membantu orang lain. Tuan, saya mendengar bahwa 9 cabang Sekte Buddha tampaknya juga menghadapi persaingan sengit secara internal. Saya merasa bahwa kali ini, tidak layak bagi kalian untuk membela Sekte Pedang Buddha. King Sui tertegun sejenak sebelum dia kemudian menatap lelaki tua itu dan berkata, nadanya cukup santai. Hubungan antara 9 cabang di Sekte Buddha sangat baik. Kami bersatu menghadapi ancaman eksternal, dan ini adalah salah satu alasan mengapa Sekte Buddha dapat berkembang untuk waktu yang lama. Lalu apakah kamu ingin mengatakan tujuanmu datang hari ini? King Sui tersenyum dan berkata, dia benar-benar tidak merasakan kecemasan yang biasanya dirasakan seseorang sebelum dimulainya pertempuran. Mungkin karena mereka tidak cukup untuk menjadi ancaman baginya. Untuk membawa Huoyun Liuli pergi bersama kami. Aku bisa menjanjikan keselamatannya. Orang tua itu ragu-ragu sebelum berkata dengan serius. Haha, apakah kamu tahu alasan mengapa aku datang ke benua tengah kali ini? Tolong katakan, aku sebenarnya di sini untuk membawa 2 orang bersamaku. Salah satunya adalah Mo Hongluo dari Gerbang Iblis, sedangkan yang satunya lagi, kamu harus tahu siapa orangnya. Kamu ingin membawa Huoyun Peng pergi. Itu tidak mungkin. Orang tua itu menatap King Sui dengan heran. Sekte Buddha dan Gerbang Iblis akan terus-menerus memperhatikan pergerakan satu sama lain, itulah sebabnya mereka tahu tentang Huoyun Liuli dengan sangat cepat. King Sui sangat marah ketika dia mendengar tentang apa yang direncanakan Sekte Buddha dengan Huoyun Liuli. Bahkan jika lelaki tua ini mengatakannya dengan nada yang lebih lembut, dia masih marah. Itu karena Huoyun Liuli adalah wanitanya dan jika mereka menginginkan nyawa wanitanya atau ingin memenjarakannya, mereka mencari kematian. Kita akan tahu di masa depan apakah itu mungkin atau tidak. Hanya saja kalian mungkin tidak bisa melihat hari itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, ini adalah keputusan yang salah bagi kalian untuk datang ke sini kali ini. Sekte Buddha sangat kuat, tetapi tidak terkalahkan. Kalau tidak, kalian tidak akan banyak berjuang di 4 benua lainnya. King Sui mengeluarkan pernyataan yang tidak jelas. King Sui ingin mereka membuat tebakan liar. Sedikit kegelisahan muncul di wajah lelaki tua itu, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa King Sui akan mampu menghentikan mereka. Sudah lama, dan mereka harus segera bergerak. Anak muda, biarkan kekuatan kita berbicara. Kami juga telah membuang cukup banyak waktu. Sebelumnya, perubahan ekspresi lelaki tua itu hanya sekilas, dan sekarang sudah kembali normal. Karena itu masalahnya, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Hidup dan mati seseorang sudah ditakdirkan. King Sui memegang pedang biduk, mengedarkan kekuatannya secara maksimal, dan kemudian, gajah naga sisik emas mengeluarkan raungan besar ke arah langit. Vajra menaklukkan setan. Saat ini, Vajra Demons Subdues Demons dari Golden Scarlet Dragon Elephant dapat diterapkan ke area kecil dan itu mempengaruhi lebih dari 10 orang di sekitarnya. Dampak melemahnya 10% tidak buruk. Orang-orang di seberangnya langsung mulai mengepung King Sui. King Sui tidak menyangka mereka menyerang pada saat yang sama tanpa menahan diri.
Dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba datang dari segala arah. Langkah gajah naga yang perkasa. Hampir seketika, aliran gelombang berwarna hitam seperti hal-hal yang tersebar ke segala arah. Dari 10 orang di sekitar, 2 dari mereka telah berhenti bergerak sepenuhnya. Pusing. 2 dari mereka benar-benar dipukul dengan pusing. Peluang terjadinya ini tidak tinggi dan King Sui secara alami tidak akan membiarkan kesempatan itu sia-sia. Dengan sekejap, gajah naga sisik emas menyerbu ke arah salah satu dari 2 lelaki tua itu. Serangan gajah naga yang ganas. Teknik pedang kombinasi. Secara bersamaan, Cold Steel Bat melesat ke arah pria tua di belakangnya. Puff. Semuanya terjadi dalam sekejap. Karena mereka semua telah menyerang sekaligus, menggunakan gerakan pembunuh sejak awal, King Sui secara alami juga tidak akan mudah pada mereka. Ketika berhadapan dengan Sekte Buddha, tidak ada jalan keluar lain selain membunuh. Gajah naga sisik emas sangat fantastis, terutama dengan penghindaran gajah naga seketika sekarang. King Sui bisa keluar dari pengepungan mereka dan menjatuhkan 2 dari mereka dalam waktu singkat. King Sui tidak merasakan banyak tekanan untuk berurusan dengan orang-orang setingkat mereka. Dia bahkan tidak menggunakan ki kaisarnya. Lagi pula, di bawah pusing dan dalam situasi tak berdaya, titik lemah lawannya tidak akan mampu menahan serangan dari King Sui. Kepala dan tenggorokan mereka akan sangat lemah. Terlebih lagi, saat ini, King Sui jauh lebih kuat dari mereka. Fakta bahwa King Sui telah memusnahkan 2 dari mereka dalam waktu singkat membuat orang-orang dari Sekte Buddha merasa heran, marah, dan ketakutan. Apa jenis teknik ini? Hampir seketika, dan masih ada benda seperti mutiara yang menakutkan yang menyebabkan kepala orang itu meledak begitu saja. 2 yang terbunuh adalah kaisar bela diri yang kuat yang memiliki kekuatan lebih dari 5.000 bintang, bukan sayuran yang bisa dipotong dengan mudah. Memikirkan bahwa mereka berdua mati begitu saja. Bahkan Sekte Buddha akan merasa sedih karena kehilangan 2 orang di level mereka. Dampak ini tidak terasa realistis karena mereka selalu menjadi orang-orang yang berdiri di paling atas. Bagi mereka, dimanapun mereka berada di 5 benua, 10 di antaranya akan menjadi eksistensi terbaik dan tangguh. Ketika mereka melihat kecepatan dan ketajaman King Sui, 2 lelaki tua itu mengerutkan kening, ekspresi mereka berubah, dan salah satu dari mereka berteriak. Siapkan formasi. 8 orang yang tersisa segera berdiri di posisi yang berbeda saat kekuatan tak berbentuk perlahan tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat, lapisan cahaya emas muncul. Formasi penerangan agung aura Buddha King Sui tercengang. Untuk berpikir bahwa formasi ini dapat memungkinkan mereka untuk menembus peraturan dunia dengan 1000 bintang. Tidak heran Sekte Buddha mampu menjadi begitu sombong. Untuk berpikir bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat kuat yang mendukung mereka. 1000 bintang adalah kekuatan yang biasanya membutuhkan orang tersebut untuk memiliki kekuatan tambahan 10.000 bintang. Formasi yang kuat dapat membuat banyak orang mendapatkan lebih banyak kekuatan. Di 5 benua, formasi penerangan besar aura Buddha jelas merupakan formasi yang sangat kuat. Di 5 benua, formasi atau teknik bela diri apapun yang memungkinkan seseorang untuk melanggar aturan dunia semuanya akan menjadi hal yang sangat boros. Alasan Sekte Buddha bisa berada di tempat seperti sekarang ini, semua karena kekuatan mereka. King Sui juga tahu bahwa sekte atau klan yang kuat akan sedikit banyak bekerja dengan formasi dan dikabarkan bahwa di 4 benua lainnya, formasi yang kuat dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan beberapa kali lipat, atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Formasi di sana jauh lebih kuat. King Sui tidak berani ceroboh dan melepaskan aura dari seluruh tubuhnya. Ini adalah pengalaman pertempuran yang sangat bagus. Gajah naga sisik emas sekali lagi berteriak keras. Pedang berlian Ki. 8 aliran pedang Ki berwarna emas samar mengunci lawan. Pedang berlian Ki telah berubah. Di masa lalu, itu adalah warna merah samar dan hanya bisa menargetkan 1 orang. Namun, sekarang dapat diterapkan ke beberapa target. Serangan gajah naga ganas telah dilakukan, tetapi itu tidak lagi memungkinkan kekuatan serangan seseorang untuk meningkatkan dampak dari pedang berlian Ki. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa itu sekarang dapat dilakukan pada banyak target. Namun, pedang berlian Ki masih sangat berguna. Itu tidak bisa dihindari dan mengurangi kecepatan lawan sebesar 20%. Untuk waktu yang singkat mereka hanya bisa bertahan di tempat mereka berada, tapi mereka masih bisa menangkis serangan. Pedang berlian Ki ini sudah sangat kuat. Namun, sekarang lawan telah membentuk formasi penerangan besar aura Buddha. King Sui merasa sedikit tertekan untuk melihat efek dari pedang berlian Ki dan iblis penakluk Vajra sebelumnya menghilang. Untuk berpikir bahwa formasi ini juga memiliki kemampuan untuk menangkis dampak negatif. Ki Kaisar. King Sui terkejut dan dengan cepat melakukan Ki Kaisar.
Jika bahkan Ki Kaisar yang mendominasi tidak berguna, maka situasinya akan sangat serius. Tidak apa-apa untuk pertempuran hari ini, tetapi King Sui takut bahwa Sekte Buddha memiliki kartu yang lebih besar di lengan baju mereka. 20% efek melemah. Kali ini, bahkan formasi penerangan besar aura Buddha tidak dapat menetralisirnya, dan King Sui merasa nyaman. Ki Kaisar cukup mendominasi dan setelah membentuk pelet Ki Kaisar, meskipun tidak ada perubahan, tampaknya perlahan-lahan mengubah tubuh King Sui. Misalnya, dia membuat kemajuan lebih cepat dalam kekuatan roh dan tekanan energi rohnya tampaknya lebih mendominasi. Ketika King Sui senang, orang-orang di seberangnya gelisah. Tidak hanya efek penguatan dari formasi penerangan besar aura Buddha dihilangkan, kekuatan mereka juga berkurang ke berbagai tingkat. Bagaimana mungkin mereka tidak takut akan hal ini? Teknik melemahnya pemuda ini terlalu menakutkan. Membunuh. Orang tua itu tahu bahwa semakin lama waktu yang mereka ambil, mereka akan semakin dirugikan. Pemuda ini terlalu mengerikan. Pedang Buddha menelan darah. Pria tua di tengah mengangkat pedang panjang berwarna emas di tangannya. Namun, pedang ini dengan cepat berubah menjadi warna merah darah dan auranya juga meningkat dengan cepat. Meskipun aturan dunia menekannya, peningkatan itu masih berlangsung sangat. AST 1026 Pemenggalan 10 orang, kejatuhan lengkap. Serangan harimau. King Sui melemparkan Tiger Lunge dan seekor harimau putih besar mengaum dan menerkam ke arah pria tua yang berdiri di tengah formasi. Bang! Cahaya yang mengelilingi formasi penerangan besar aura Buddha menghalangi kekuatan harimau putih. Formasi ini terkesan tangguh, formasi ini mampu mengalami segudang perubahan. King Sui hanya menguasai beberapa keterampilan formasi, kekuatan Tiger Lunge-nya tidak bisa mengatasi cahaya keemasan yang redup. Kekuatan bentuk harimau saat ini di bawah hukum langit dan bumi hanya 5.000 bintang. Pada awalnya, King Sui hanya ingin mematahkan formasi lawannya, namun melihat situasi saat ini, untuk mengungkap formasi ini membutuhkan lebih banyak kekuatan. Sebelumnya, formasi pembunuh darah Snow Dance diurai oleh bor api primordial miliknya sendiri. Tampaknya formasi penerangan agung aura Buddha mungkin serupa. Saat ini, King Sui tidak ingin mengekspos kekuatannya terlalu dini. Dia juga tidak ingin terlalu bergantung pada Arhat Rosary Bats miliknya. Dia ingin melatih pertarungannya yang sebenarnya, dengan cara ini dia bisa memperkuat keterampilannya sendiri. Membunuh. Berdiri di tengah formasi penerangan besar aura Buddha, pria tua itu menebas ke arah King Sui dengan pedang merah. Tebasan pedang menciptakan bayangan raksasa, seolah bayangan itu padat, melepaskan cahaya merah tua. Seolah-olah tebasan, yang ditujukan ke King Sui, dimaksudkan untuk membelah gunung. Sungguh kekuatan pembatasan energi yang tangguh. Saat King Sui berpikir untuk menghindar, dia merasakan kekuatan pembatasan energi yang tangguh. Itu mirip dengan bagaimana gadis yang terperangkap di dalam peti kristal berada di bawah pengurungan spiritual. Namun, pengurungan spiritual ini bukan apa-apa bagi King Sui, dia memiliki Arhat Rosary Bats, Spirited Snake Turtle, Nature Energy dan Yin Yang Image, ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Kekuatan Arhat Rosary Bats dan kura-kura ular berjiwa sangat mengurangi pengurungan spiritual untuk King Sui. Pada saat serangan spiritual dan tekanan spiritual lawan mencapai King Sui, kekuatannya berkurang 70%. 9 langkah istana. Karena tidak dapat membatasi King Sui berhasil melarikan diri dengan mudah. Selain secara langsung meningkatkan kekuatan yang mengabaikan aturan langit dan bumi, formasi penerangan besar aura Buddha mampu meningkatkan kekuatan mereka yang berada di dalam mata formasi, memperkuat kekuatan mereka. Selanjutnya, bagian paling mematikan tentang formasi adalah pengurungan spiritualnya. Kekuatan pedang merah sangat besar, King Sui bisa merasakan intensitas sekitar 7.000 bintang. Jika orang lain berada di bawah kurungan spiritual, mereka tidak akan memiliki sarana untuk melarikan diri. Formasi penerangan besar aura Buddha adalah kartu truf formasi dari Sekte Buddha. Pelarian mudah King Sui mengejutkan 8 orang di dalam formasi, mereka bisa merasakan kecepatan dan kekuatan King Sui yang luar biasa. Agar King Sui memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dia pastilah seorang jenius yang berbakat. Mereka tidak khawatir karena mereka masih memiliki formasi penerangan besar aura Buddha sebagai kartu truf. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa formasi yang dapat menghalangi formasi 8.000 bintang bahkan tidak dapat menghentikan pemuda ini. Bagaimana mungkin adegan ini tidak mengejutkan mereka? Pemuda ini memiliki energi roh yang tangguh. Pada awalnya, mereka mengira mereka bisa sepenuhnya menjebak King Sui dan membunuhnya hanya dengan 1 atau 2 serangan. Namun mereka menyadari bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dan dia memegang pedang panjang yang mengarah ke cahaya yang dipancarkan dari formasi. Ini.
Formasi penerangan besar aura Buddha sangat kuat dan dapat dengan cepat menguras energi seseorang, tetapi King Sui sebenarnya dapat menghindarinya. Hal ini membuat potensi formasi untuk membunuh turun 30%, jika lawan menggunakan kecepatan untuk melarikan diri dan tidak melancarkan serangan pada mereka, mereka bahkan tidak akan menguras energinya. Teknik pedang kombinasi. Teknik kombinasi 4 gerakan. Pedang biduk King Sui dan pedang merah tua lawan bertemu, kekuatan besar melemparkannya dan menggunakan formasi penerangan besar aura Buddha sekali lagi meluncurkan serangan terhadap King Sui. Dia sudah menyingkirkan gajah naga sisik emas. Pertama, King Sui yang tangguh menggunakan teknik pengalihan Tai Chi serta teknik State of Immovable as Mountains untuk membiarkan tubuh fisiknya menjadi tangguh. King Sui mengutuk dalam hatinya, hingga tahap ini efek formasi sangat kuat. Menggabungkan kekuatan rakyat bersama-sama akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang lebih dari proporsional. Tentu saja, mustahil untuk menyalurkan kekuatan semua orang menjadi satu orang, kombinasi hanya bisa meningkatkan kekuatan semua orang secara keseluruhan. Salah satu dari banyak aspek adalah bahwa kekuatan beberapa orang meningkat dengan cepat, seperti orang tua di mata formasi penerangan besar aura Buddha, kekuatannya meningkat secara dramatis, sisanya hanya membantu mempertahankan pengoperasian formasi. Saat King Sui mundur, lawan menyusul. Melihat cahaya keemasan yang terbentuk, dia menarik napas dalam-dalam, jika bukan karena 9 langkah istana, dia sudah bisa terluka. Pergeseran 9 istana. King Sui maju selangkah dan mengayunkan pedang biduknya. Pedang gelombang ke-6. Bang-bang, serangkaian ledakan yang mengkhawatirkan terdengar, King Sui merasa lebih baik. Meski mundur, lawannya juga mundur sedikit. Hal yang menyemangati King Sui adalah pedang gelombang ke-6-nya tidak memberikan efek ganda. Langkah selanjutnya akan lebih mudah, hanya membombardir tanpa henti. Untuk mempertahankan formasi penerangan agung aura Buddha akan menguras sejumlah besar energi dan seiring dengan peningkatan kekuatannya sendiri, konsumsi energi juga akan meningkat, terutama untuk formasi yang begitu kuat. Bang! Formasi penerangan besar aura Buddha menyebar, wajah orang-orang di dalam formasi menjadi pucat, sudut mulut mereka berlumuran darah. Pedang gelombang ke-6 sebelumnya menunjukkan penguatan efek sekali lagi, lebih jauh lagi, orang-orang dalam formasi mencoba untuk bertahan dengan paksa. King Sui memerintahkan gajah naga sisik emas sekali lagi. Meskipun wajah lawan pucat pasi, mereka tidak ceroboh, yang lebih tua berteriak, 7 tua, kami tinggal, sisanya pergi. Langkah gajah naga yang perkasa. Dengan satu pekikan keras, gajah naga sisik emas segera menyingkir dan King Sui mengeluarkan pedang biduknya, pedang gelombang ke-6. Tanpa formasi dan dengan debuff dari Ki Kaisar, King Sui dan gajah naga sisik emasnya muncul di antara mereka, dia mengayunkan pedang biduk. Dalam beberapa saat, lawan-lawannya menderita kekalahan telak. Satu bahkan mati di tempat. Meninggalkan. Penatua berteriak dan menyerang langsung ke King Sui. Dia adalah pemimpin, bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya, dia berharap orang-orang di sekitarnya dapat melarikan diri tepat waktu. Karena Penatua Agung adalah bagian dari Sekte Berlian, jika semua orang ini kehilangan nyawa, dia bisa memprediksi bahwa dia harus mundur dari perannya. King Sui melirik lelaki tua yang berbau darah, mungkin mereka punya alasan tetapi dia tahu dia tidak bisa berhati lembut. Itu membunuh atau dibunuh, King Sui tidak berniat membiarkan salah satu dari mereka pergi. 9 tangga istana. Di dalam istana 9, dia adalah tuannya. Kekuatan orang-orang ini sangat melemah ke titik di mana itu adalah sebagian kecil dari kekuatan aslinya. King Sui terus bertarung sambil menggunakan 9 langkah istana. Setiap serangan mampu menimbulkan cedera serius, terlebih lagi, ia memiliki gajah naga sisik emas. Menggunakan Kaisar Ki dan Vajra menaklukkan iblis, orang-orang ini mudah dikalahkan. Namun, King Sui memiliki hati yang berat, yang merupakan penampilan formasi penerangan agung aura Buddha. Formasi ini sangat kuat, jika bukan karena tirani Kaisar Ki, dia akan melepaskan kartu trufnya lebih awal. Pada saat yang sama, ini akan menambah bebannya, karena melemahkan lawan sebesar 20% sangat menakutkan. Seseorang tidak melarikan diri, kali ini dia benar-benar berselisih dengan Sekte Buddha. King Sui tidak merasa tidak nyaman, mereka melakukannya sendiri. Selanjutnya, tidak peduli apa yang mereka persiapkan, bahkan jika mereka tidak mengejarnya, King Sui akan mencari mereka. Mayat-mayat itu ditangani oleh pejabat kota dan dikirim ke Sekte Buddha. Tentu saja, itu dilakukan dengan persetujuan King Sui. Dia menyimpan sachet sutra interspatial sebagai rampasan perangnya. King Sui kembali ke kediaman King, dia tidak memberitahu anak-anaknya tentang pertempurannya sebelumnya, kali ini dia memenangkan pertempuran. Anggota keluarganya senang untuk dia, namun pada saat yang sama mereka gugup karena mereka tahu kekuatan Sekte Buddha.
Huoyun Liuli memeluk King Yu saat mereka berjalan keluar, menutupi mata putrinya. Selain itu anak-anak juga tidak bisa melihat dengan jelas, mereka tidak cukup tinggi. Setelah salam sederhana, mereka pergi ke ruang tunggu. Berita itu menyebar dengan kecepatan kilat, 10 orang dari setidaknya kaisar bela diri kelas 5 pergi begitu saja, bagaimana mungkin itu tidak menakjubkan. Setelah mengetahui berita ini, gerbang iblis sangat bersemangat, sesepuh merasa bahwa keputusan ini benar. Dia merasa bahwa King Sui sendiri akan dapat menyebabkan kekacauan di Sekte Buddha, sedemikian rupa sehingga kemampuan mereka melemah secara dramatis. Ayah, kemampuan King Sui benar-benar di luar dugaan. Mo Hongluo menatap yang lebih tua dan berkata dengan santai, dengan antisipasi yang nyata di matanya. Hongluo, keinginanmu akan terpenuhi, kamu telah melahirkan seorang putri yang hebat, tetua itu tertawa. Mo Hongluo melihat keluar jendela, dengan keadaan pikiran yang penuh harapan, dia sepertinya telah melihat siluet yang familiar. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia menikah lagi? Dia diisolasi di sini. Selama ini dia tidak pernah mempertanyakan dunia luar. Dalam hidupnya, dia memegang sedikit harapan terakhir bahwa suatu hari dia akan melihat putrinya. Ini telah menghidupkan kembali keinginannya untuk hidup. Bagaimanapun, dia merasa puas, dia tahu dia akhirnya memiliki keinginan untuk hidup sekali lagi. Asosiasi Tetua Sekte Buddha. Salah satu penatua di antara kursi memiliki wajah pucat, penatua tampak pucat seperti biasanya. Dia mengenakan gaun emas yang mempesona, rambut putihnya sedikit berantakan. Dia memiliki sepasang mata yang terlalu banyak bersaksi. Namun, saat ini dia gemetar karena marah. Penatua Agung, anak itu pergi ke laut, dia membunuh 10 tetua Sekte Buddha kita, salah satu tetua berkata dengan marah. Meskipun semua orang marah, itu masih bisa diterima. Di antara 10 orang yang terbunuh, 2 di antaranya berasal dari Sekte Berlian, masing-masing dari sekte lainnya. Penatua yang angkat bicara juga dari Sekte Berlian. Meskipun Penatua marah, dia menganggap Penatua Agung dan tetua dari Sekte Pedang Buddha. Jika ada yang melihat jumlah tetua yang hadir, mereka pasti akan tercengang dengan kehadiran hampir 100 dari mereka. Setiap orang yang hadir memiliki setidaknya kekuatan 5.000 bintang. Jika salah satu dari mereka bepergian ke kota manapun, mereka akan menjadi eksistensi yang mirip dengan penguasa tempat itu. Ini adalah beberapa informasi orang dalam Sekte Buddha. Grand Elder, kita harus bergegas dan membunuh anak itu, jika tidak reputasi Sekte Buddha kita akan ternoda. Seorang tetua, mengenakan jubah biara emas dan membawa pedang panjang, berkata dengan hati-hati. Grand Elder memendam kebencian terhadap Buddha Sword Sekte, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, dia tidak hanya harus kehilangan posisi Grand Elder-nya, Sekte Berlian juga akan sangat terpengaruh. Karena dia mengambil tanggung jawab atas kekacauan yang disebabkan oleh Sekte Pedang Buddha ini, dia memandang para tetua lainnya dan berkata, apakah Anda para tetua memiliki saran untuk ditawarkan? Grand Elder, saya pernah mendengar tentang Sekte Berlian yang memiliki murid luar bernama Yao Seng. Setelah transformasinya, dia bisa mengabaikan aturan langit dan bumi untuk waktu yang singkat. Saya yakin dia memiliki kemampuan untuk membunuh King Sui itu. Seorang tetua tertawa, memperlihatkan perutnya yang besar. AST 1027 yang mulia kecil dari Sekte Berlian, tubuh berlian. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan biksu gemuk yang memamerkan perutnya, para tetua lainnya memandang ke arah Grand Elder, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, hubungan antara sekte mereka sangat rumit. Sementara masing-masing dari mereka ingin berjuang untuk keuntungan sekte mereka sendiri, mereka masih perlu bekerja sama dengan sekte lain. Grand Elder memandang Elder yang mirip Maitreya. Mungkin karena dia sangat gemuk dan sangat cantik, tanpa rambut di kepalanya atau memiliki janggut dan hanya memiliki alis putih salju yang panjang, dia tampak lebih muda dari yang lain dan tampak sangat baik hati. Selain tetua yang berbicara, ada sekitar 10 tetua lainnya yang berpakaian sama. Mereka semua berasal dari sekte meditasi kegembiraan dan sangat kuat di dalam sekte Buddha. Grand Elder mengerutkan alisnya. Dia tahu dia telah mencapai titik di mana dia harus mendengarkan saran orang lain. Jika tidak, dia akan mengambil risiko kehilangan posisi Grand Elder dan mempermalukan sekte Berlian. Kalian semua memiliki janjiku tentang masalah ini. Namun, saya masih perlu membujuknya. Meskipun dia adalah murid dari sekte Berlian, dia adalah satu-satunya murid pendeta Berlian. Sebenarnya, itu hanya judul kosong. Kalian semua tahu orang seperti apa pendeta Berlian itu. Grand Elder berkata tanpa daya. Sekte Berlian, Sekte Master, saya juga tidak berpikir bahwa masalah ini akan berakhir pada kondisi saat ini. Sepertinya waktuku sebagai Grand Elder telah berakhir. Namun, masalah ini masih harus diselesaikan.
Grand Elder berkata kepada Elder tinggi sambil berdiri di puncak gunung. Terlepas dari ketinggian Sekte Berlian, mereka semua terlihat sangat kuat dan memiliki tubuh yang lebar. Fokus utama dari teknik bela diri Sekte Berlian adalah penyempurnaan tubuh dan kekuatan mereka yang kuat memang sangat menakutkan. Adalah ide yang baik untuk meminta Yang Mulia kecil untuk membantu. Little Venerable sangat kuat dan bahkan memiliki Diamond Body. Namun, mengingat King Sui dapat menembus formasi penerangan agung Aura Buddha, peluang kemenangan Yang Mulia kecil tidak besar. Dengan melakukan itu, mereka hanya mencoba memaksa pendeta berlian untuk bertindak. Master Sekte dari Sekte Berlian berkata sambil menghela nafas. Master Sekte, pendeta Intan leluhur sudah berhenti terlibat dalam urusan Sekte Berlian lagi. Apa yang harus kita lakukan? Grand Elder merajuk. Dia adalah paman bela diri Master Sekte tetapi 2 generasi di bawah pendeta berlian. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saya akan mencari instruksinya. Tidak peduli apa, ini adalah masalah seluruh Buddha Sekte. Jika dia tidak peduli maka kami akan mengundurkan diri dari posisi sebagai Grand Elder dan membiarkan siapapun yang ingin menyiksa kami. Di dalam area bagian dalam Sekte Berlian, praktis tidak ada orang di sekitar. Master Sekte Diamond Sect berjalan masuk dengan cepat dan melihat siluet bayangan tinju dalam gerakan lambat dari kejauhan. Jika orang asing melihat apa yang dia lihat, mereka semua akan terkejut. Ini adalah lemak besar yang tingginya sekitar 2 meter dan 20 cm. Tubuhnya selebar 2 orang. Dia tampaknya memiliki berat setidaknya 600 jin atau bahkan lebih karena seluruh tubuhnya mirip dengan menara besi. Dia memiliki kepala besar dan mata yang tampak jujur dan sederhana tetapi sama sekali tidak membosankan dan bahkan tampak cerdas, memberi orang lain persepsi bahwa dia masih muda. Kedua lengannya lebih besar dari kaki orang dewasa. Kekuatan yang terpancar dari serangan tinjunya tampaknya mampu menyebabkan sebuah gunung kecil runtuh. Tidak jauh darinya ada tongkat emas sepanjang 3 meter yang ditempa dari meteorit yang selebar kaki orang dewasa. Tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan dan melihat siluet berjalan ke arahnya. Paman bela diri agung. Master Sekte dari Sekte Berlian menyapa biksu berukuran besar itu sambil tersenyum. Dia tidak punya pilihan selain tersenyum karena biksu itu adalah murid Diamond Reverend. Master Sekte, kamu telah datang. Suaranya sangat keras, seperti petir. Di mana leluhur tua? Master Sekte Berlian bertanya kepada biksu yang seperti raksasa. Tuan telah pergi ke belakang gunung, tetapi saya rasa dia akan segera kembali. Master Sekte dari Sekte Berlian duduk di dekatnya, merenungkan bagaimana dia harus membicarakan masalah ini sambil menunggu pendeta berlian kembali. Pendeta Intan telah menginstruksikan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk memerintahkan Yang Mulia kecil untuk melakukan sesuatu. Jika ada masalah, mereka harus mencari pendeta berlian. Setelah 2 jam, seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh muncul. Tubuhnya juga besar, sebanding dengan Yang Mulia kecil. Berdiri di sana, dia juga tampak seperti menara besi. Orang tua itu memiliki kepala penuh rambut hitam dan putih, dahi lebar, mata besar, alis panjang, mulut lebar dan penuh kekuatan. Leluhur tua, Master Sekte dari Sekte Berlian berdiri dan menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Baiklah, bicara. Anda tidak akan berada di sini jika tidak ada masalah, kata lelaki tua itu sambil duduk di samping. Setelah Master Sekte dari Sekte Berlian menjelaskan masalah ini dengan berlebihan, Pendeta Intan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Namun, ketika dia melihat muridnya berlatih dengan rajin di kejauhan, wajahnya berseri-seri. Muridnya ini memiliki kedekatan dengannya. Kali sebelumnya dia pergi, dia menemukan bocah lelaki gemuk kecil ini dengan tubuh berlian. Saat ini, bocah ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan melihatnya besok, jawab pendeta berlian. Master Sekte dari Sekte Berlian pergi dengan gembira. Apapun bisa diselesaikan selama leluhur tua masuk. King Sui saat ini masih agak santai. Pertama, Di King ingin pulang, hanya untuk dihentikan oleh King Sui yang ingin dia menunggu sampai masalah selesai. Mereka berdua berdiri di halaman samping yang merupakan halaman pribadi Di King. Manor Ming Clan sangat besar dan dipenuhi dengan banyak halaman yang lebih kecil. Saat ini, King Sui dan Di King sedang minum teh di dalam paviliun yang berada di atas kolam. Mereka bisa melihat semua ikan dan udang di dalam kolam, lingkungan bersih dan tenang. King Sui duduk di seberang Di King dan bermain dengan salah satu tangannya. Tangan Di King seperti batu giok yang berkilauan, jari-jarinya ramping dan ramping. Memegang tangan lembutnya di telapak tangannya membuat hatinya gatal. Di King membiarkannya bermain dengan tangannya sesuka hatinya.
Meski keduanya saat ini bukan suami istri dan juga tidak terlalu mesra, mereka berdua saling memahami isi hati masing-masing. Diking tahu bahwa dalam kehidupan ini, mereka berdua tidak akan lagi terpisah. Apakah kamu sudah cukup bermain? Diking dengan putus asa bertanya pada King Sui setelah beberapa lama. Bahkan seumur hidup tidak cukup. Ayo, cium suamimu. King Sui langsung pindah dan memeluk pinggang ramping Diking. Diking menatap kosong. Selama ini, dialah yang menggoda King Sui. Di masa lalu, dia selalu berusaha menghindarinya. Namun, sekarang setelah mereka membersihkan hubungan mereka, dia menjadi lebih berkulit tebal dan bahkan akan mengambil keuntungan darinya di siang hari. Ah, dihina. Kenapa kamu kepanasan di siang hari? Diking berteriak kaget tetapi digigit oleh King Sui di bibirnya. Ini mengejutkan Diking. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada King Sui hari ini yang membuatnya bertindak seperti ini. Meskipun dia masih bingung, dia bisa memberikan respon dengan cepat. King Sui mengisap bibirnya sedikit demi sedikit. Diking tanpa sadar telah dibawa ke pelukannya dengan salah satu tangannya sudah naik ke dadanya yang kokoh dan penuh saat dia meraih segenggam puncaknya yang bulat. King Di gemetar, menggunakan tangannya untuk meraih dan memegang lengan King Sui. Matanya yang damai dan jernih saat ini berkabut dan dia sedikit terengah-engah. Wajahnya yang manis tersipu merah saat menatap King Sui, bertentangan apakah dia harus senang atau kesal. King Sui menjilat bibirnya, menyebabkan Diking menjadi lebih malu. Dia dengan ringan memukulnya sambil berseru, "Rock." Tangan King Sui masih di dadanya. Pakaian putihnya membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Karena dia sangat dekat, itu menyebabkan dia agak tidak dapat membedakan apakah dia di Chen atau di King. Kulitnya yang selembut salju memiliki sedikit rona merah, lehernya yang panjang dan ramping mengarah ke belahan dada yang mengesankan yang dibentuk oleh puncaknya yang lembut. Pembantaian sebelumnya telah menyebabkan dia memiliki keinginan yang aneh. Pada awalnya, dia tidak ingin melahap di King sebelum di Chen kembali. Namun, sekarang dia sudah memutuskan untuk pergi ke 4 benua lainnya, dia takut jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berakhir dengan seorang anak. Itu berarti jika dia ingin pergi ke 4 benua lainnya, dia hanya bisa melakukannya setelah 10 tahun kecuali ada cara lain untuk memasuki 4 benua lainnya. King Sui meraih puncak penuh lembut namun elastis sambil melihat wajah pemalu dan halus di King. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan King Sui dan hanya bisa memeluknya erat-erat sehingga dia tidak bisa bergerak berlebihan. Bagian bawah King Sui sudah seperti lembing yang mendorong pantat di King yang bulat, membuatnya lebih bingung dari sebelumnya. Tangannya sudah tidak puas dipisahkan oleh pakaian di King. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke pakaiannya, langsung meraih gumpalan salju lembut yang lebih besar dari telapak tangannya, halus dan penuh. King Sui, tidak di sini, kata di King sambil menekan dengan cemas tangan King Sui yang membuka pakaiannya. King Sui berhenti sejenak, menatap wanita yang malu-malu itu, Kinger telah menyihirku, aku terlalu impulsif. Dia membantu Di King mengikat pakaiannya sebelum memeluknya erat. Melihat bahwa King Sui telah tenang, Di King tidak tahu harus merasa apa. Dia ingin berhubungan dekat dengan King Sui, namun dia panik, pikirannya berputar-putar. Apakah kamu berharap suamimu melahapmu sekarang? King Sui bertanya dengan main-main saat dia membaca ekspresinya. Aku mengabaikanmu. Di King membenamkan kepalanya di dada King Sui segera setelah menjawab. Cepat atau lambat kamu akan menjadi wanitaku, tidak ada yang bisa mencurimu. Anda juga tidak bisa melarikan diri. Jika Anda merasa tertekan, suami Anda. Ah, pergilah ke neraka. Hanya kamu yang akan merasa tertekan, Di King membantah dan mencubit pinggang King Sui. Baiklah, baiklah. Saya merasa tertekan. Biarkan aku mengisap di sini kalau begitu. King Sui menggigit telinga Di King, tangannya membelai puncak kakunya. Tubuh Di King bergetar hebat. Apa yang dia katakan membuatnya panik. Dia pernah secara tidak sengaja melihat King Sui mengisap Huoyun Liuli sekali dan mengira dia sedang meminum susunya. Bahkan sekarang dia tidak bisa menghilangkan bayangan itu dari kepalanya. Dia ingin menghisapnya. King Sui tidak berpikir bahwa dia akan memiliki reaksi yang begitu besar. Dia memikirkan bagaimana beberapa wanita lain dan bahkan Di King menangkapnya sedang beraksi, menyadari bahwa dia sedang memikirkan insiden itu. Dia menjulurkan lidahnya dan melingkarkannya di sekitar telinganya yang seperti batu giok. Di King tiba-tiba menemukan kekuatan untuk berjuang bebas dari King Sui. Dia memberi King Sui tatapan tidak senang sebelum berjalan menuju rumah kecil itu. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, saya tidak akan mengunci pintu malam ini. Dia lari segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. King Sui tersenyum, menyaksikan kecantikan menawan menghilang sebelum menghela nafas. Melihat ke bawah, meskipun tubuhnya sudah siap,
dia masih tidak bisa larut dalam masalah hubungan karena itu akan menghambat kemajuannya dalam jangka panjang. Sementara klan Qing sedang berkultivasi, King Sui sudah mengendarai gajah naga sisik emas dan terbang ke langit menjauh dari klan Qing. Dalam pertempuran yang berlangsung di siang hari, ia menggunakan State of One with Elephant yang sudah lama tidak ia gunakan. Karena kekuatan gajah raksasa berlian tidak mencukupi di masa lalu, tidak ada banyak efek saat menggunakan keadaan satu dengan gajah dan bahkan membatasi kekuatannya. Itu berbeda sekarang karena gajah naga sisik emas jauh lebih kuat dan dengan demikian dia dapat terus menggunakan keadaan satu dengan gajah. Selanjutnya, kekuatan yang dihasilkan masih dapat diterima. AST 1028 keadaan satu dengan gajah, buah nirvanik, penampilan di King. Saat ini, State of One with Elephant milik King Sui dan Golden Scarlet Dragon Elephant dapat membuatnya menampilkan 30% tambahan dari kecakapan Golden Scarlet Dragon Elephant. Sangat disayangkan bahwa dengan peraturan dunia, dia hanya dapat memiliki kekuatan sekitar 400 bintang, meskipun begitu, ini masih sangat bagus. Terlebih lagi, gajah naga sisik emas sekarang sangat gesit dan memiliki banyak teknik bertarung yang dapat dilengkapi dengan teknik King Sui. Penghindaran dan kecepatan gajah naga sesaat dari gajah naga berskala emas sangat tinggi saat ini. Yang terpenting, ia memiliki armor skala kuat yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, dengan State of One with Elephant, King Sui tidak hanya memperoleh kekuatan sekitar 400 bintang, tetapi bahkan gajah naga sisik emas memiliki peningkatan kekuatan sebesar 400 bintang. Itu karena saat ini, dia telah menjadi satu kesatuan dengan gajah naga sisik emas. Ketika King Sui menggunakan pedang biduknya, dengan kekuatan serangannya yang berlipat ganda dan efek dominasi area, dia bisa menyerang dengan kekuatan 10.000 bintang. Selanjutnya, ketika dia menggunakan State of One with Elephant, dia bisa menggunakan kekuatan gajah naga sisik emas dengan lebih baik. Formasi 4 fase. King Sui merasa agak terlalu sulit untuk menggunakan ini sekarang karena lawan yang mereka temui agak terlalu kuat. Saat malam tiba, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia akan meningkat setiap hari, tetapi pada tingkat kemajuannya akan lambat. Bagaimanapun, peningkatan 1,5 bintang dianggap cukup menyedihkan baginya. Namun, 1,5 bintang adalah kekuatan dari Peak Martial Saint. King Sui masih memprioritaskan pelatihan teknik penguatan kuno. Ini adalah fondasinya dan dia sekarang berada di fase terakhir dari lapisan surgawi ke-7. Namun, jika dia ingin mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-8, sepertinya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Pelet emas di dantiannya tidak lagi bertambah besar, tetapi semakin kokoh dan kencang. King Sui tahu bahwa ini berarti dia masih bisa tumbuh lebih kuat. Di masa lalu, pelet emas akan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Saat itulah dia berada di fase dasar dari lapisan surgawi ke-7. Ketika pelet emas tidak lagi tumbuh lebih besar, itu akan berada pada fase menengah dan akan dianggap berada di fase selanjutnya ketika itu benar-benar kokoh dan substansial, mencapai tahap kesempurnaan besar untuk lapisan surgawi ke-7. Saat itulah dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan. Teknik penguatan kuno membuat tubuh King Sui memiliki fisik Raja Marionet 9 Yang, tubuh 9 Yang Buddha, dan tubuh yang ekstrim. King Sui tidak tahu bagaimana tubuh yang ekstrim itu, tetapi tampaknya sangat kuat. Setelah dia mengolah satu putaran teknik penguatan kuno, dia akan beristirahat dan berjalan di sekitar alam Valet Jade Immortal. Itu karena dia membutuhkan pelatihan untuk pikirannya juga. King Sui telah menggunakan banyak bunga prem 1000 tahun di alam Valet Jade Immortal untuk menyeduh anggur bunga plum, yang memiliki banyak stok. Ini juga salah satu minatnya di waktu luangnya, untuk menyeduh anggur. Minuman keras tulang harimau, anggur bunga plum, dan anggur mutiara. Anggur mutiara dibuat dari embun pada bunga prem dan beberapa tanaman obat lainnya. Anggur seperti ini, yang dibuat dari tetesan embun, bahkan lebih berharga dan memberikan kejutan yang tak terduga bagi King Sui. Hanya saja proses penyeduhannya sangat merepotkan dan jumlah yang dihasilkan sangat sedikit. Ada banyak varietas untuk pearl wine. Di masa lalu, King Sui berpikir bahwa itu hanya bisa dibuat dengan menggunakan embun dari cabang-cabang pinus yang berumur 1000 tahun atau lebih. Sepertinya dia terlalu memikirkannya. Hanya saja jumlah embunnya terlalu sedikit dan sulit untuk mengumpulkannya. Oleh karena itu, King Sui tidak memiliki banyak persediaan pearl wine saat ini. Itu adalah yang paling sedikit dia miliki dan sangat berharga. Dia juga telah mengumpulkan sejumlah besar rempah-rempah, buah-buahan dan hal-hal seperti itu. Jadi setiap kali dia memasak, selama tidak asin dan tidak termakan, pasti akan menjadi kelezatan yang luar biasa dengan bantuan rempah-rempah ini. Di sisi lain,
Setelah rumput seperti api itu tumbuh menjadi pohon kecil, selama bertahun-tahun, ia hanya menghasilkan satu buah. Buahnya sekarang seukuran kepalan tangan dan berwarna hijau, dengan cahaya di sekelilingnya. Pohon yang tingginya hanya setengah orang itu memiliki buah yang seukuran kepalan tangan, terlihat sangat aneh. Sebuah pohon kecil berwarna merah menyala tampak seperti kobaran api dari jauh, namun ada satu buah, humongous berwarna hijau bersinar di atasnya. Saat ini, King Sui dapat melihat deskripsi buah ini, tetapi hanya memiliki nama, buah nirvanik. Itu belum matang. King Sui sangat sensitif terhadap kata-kata nirvana. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Burung api, atau lebih tepatnya, burung hitam, masih akan datang dan melihat buah ini. Dia bisa merasakan keinginan kuat burung api untuk itu. Ketika dia keluar, hari hampir berakhir. Hari-hari ini, waktu di mana King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal tidak ditentukan, tetapi biasanya pada paruh awal atau paruh malam berikutnya. Setelah dia meninggalkan dunia, King Sui keluar. Sebagian besar orang dari klan King sudah tidur. Tentu saja, masih ada beberapa yang berlatih. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat pemandangan malam di luar. Jendela tempat dia berada menghadap ke jalan yang paling makmur dan saat ini masih banyak orang di sepanjang jalan, pasar malam baru saja dimulai. Di King telah membiarkan pintunya tidak terkunci untukku. King Sui memiliki senyum di wajahnya. Sulit baginya untuk mengatakan bahwa dia telah membiarkan pintunya tidak terkunci untuknya. Dia keluar dari jendela dan menuju ke gedung di King. Kecepatannya cepat, seperti hantu dan dalam beberapa kilatan dia telah muncul di depan gedungnya. Bahkan jika seseorang mengawasi, mereka tidak akan bisa melihat sosoknya sama sekali. Bangunan ini sangat kecil dan cocok untuk dua orang. Tingkat pertama adalah aula yang luasnya sekitar 50 meter persegi, sedangkan tingkat kedua adalah kamar tidur, kamar kecil, dan lainnya. Seperti yang diharapkan, pintu aula hanya tertutup dan tidak terkunci. King Sui mendorong pintu dan masuk. Batu-batu ringan telah menerangi tempat itu dengan terang. Batu-batu bercahaya putih keperakan ini sangat indah, setidaknya baginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wanita di tangga. Dia mengenakan gaun tidur berwarna putih salju dan di bawah cahaya putih salju, dia tampak seperti peri dari istana bulan. Aura tipis yang membuat orang menjauh masih kuat seperti sebelumnya, tapi sekarang King Sui merasa itu menambahkan sedikit pesona. Dia memiliki sosok yang cantik. Baik di Chen dan di King tidak memiliki lekuk tubuh yang berlebihan, tetapi tubuh mereka masih yang paling indah, lembut dan indah, seolah-olah mereka adalah karya surga. Baju tidurnya tersampir di bawah lututnya dan paha bawahnya yang seputih salju lurus dan berkembang dengan baik, yang memancarkan cahaya seperti batu giok. Kaki telanjangnya seputih salju dan indah. King Sui tidak memiliki jimat untuk kaki, tetapi pada saat ini dia memiliki keinginan yang kuat untuk memegangnya dan menciumnya dengan saksama. King Sui menggosok hidungnya dan menutup pintu aula. Tiba-tiba, dia merasa detak jantungnya menjadi cepat, yang membuatnya merasa terkejut. Dia secara bertahap berjalan menuju tangga dan naik tepat sebelum di King. Dia berdiri 2 langkah lebih rendah darinya. Saat dia semakin dekat, King Sui menyadari bahwa detak jantung di King sangat cepat. Dia berusaha memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia meraih tangannya dan berkata, "Cantik." Ketika dia mendengar kata-kata King Sui, senyum memabukkan muncul di wajah di King. Dia meraih tangannya dengan erat dan membawanya ke atas. Dia menyukai perasaan cemas yang dia rasakan saat ini. King Sui menikmati heartthrob yang dia alami sekarang. Melihat wanita yang memegang tangannya yang seperti peri, dia memiliki rasa kepuasan yang kuat. Manusia mudah tergerak oleh makanan dan emosi. Kedua hal ini memegang jumlah paling penting dalam kehidupan seseorang. Di King memimpin King Sui dengan tangan, saat mereka pergi ke ruang tengah dan menutup pintu. Ini adalah pintu yang sangat kecil dan King Sui melepas sepatunya di pintu masuk. Ada permadani seputih salju. Ada aroma feminin yang samar di ruangan itu dan aroma mandi yang berasal dari di King. Dari saat dia melihat di King hingga saat ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan King Sui hanya mengucapkan satu kata itu di tangga. King Sui meraih tangan di King, duduk di samping tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, "Kinger, izinkan saya menceritakan sebuah lelucon." "Oh, lelucon apa?" Di King tidak tahu mengapa King Sui melontarkan lelucon saat ini, tapi dia masih bertanya dengan lembut. Seekor kura-kura terluka dan membuat siput memanggil dokter. Setelah 2 jam, siput masih belum kembali. Kura-kura merasa cemas dan memarahi, "Sialan, jika dia masih tidak kembali, aku daging mati." Saat itu, suara siput terdengar dari luar pintu, "Sialan, jika kamu pergi, aku tidak akan pergi lagi." Puff. Di King tertawa dan suasana tidak tegang seperti sebelumnya.
King Sui ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam suasana yang ringan. Biarkan saya memberitahu Anda satu lagi. Ini masih tentang kura-kura. King Sui melingkarkan salah satu tangannya di pinggang rampingnya dan tersenyum, dan berkata, "Baiklah." Diking bersandar pada King Sui dan tersenyum. Dia merasa sangat bahagia dan santai sekarang. Dua kura-kura yang sedang berahi pergi berkencan di tepi pantai. Namun, hanya penyu jantan yang kembali. Semua orang bertanya mengapa dia kembali sendirian. Di mana kura-kura betina? Kura-kura jantan berkata, "Kami ingin lebih beradab hari ini dan melakukannya dengan pose seperti manusia. Oleh karena itu, dia membiarkan saya melakukannya saat dia sedang berbaring. Oh, rasanya enak. Itu benar-benar perasaan yang sangat berbeda. Jika dia belum kembali, itu berarti dia belum berhasil membalikkan badan." Puff, dasar. Diking tersenyum. Dia memberi King Sui satu pon ringan dan menegurnya. Rona merahnya membuat penampilannya sangat menggoda. King Sui melihat kecantikan yang memabukkan itu dan membalikkan tubuhnya, menekannya ke ranjang empuk saat dia menggoda. King petik terbalik kita manusia. Bagaimana kalau kita mencoba beberapa pose lain? Anda tahu, kami menangkap katak hijau rumput bermata 3 itu. Bagaimana dengan pose itu? Ah, dasar. Aku melarangmu mengatakan hal seperti itu. Diking memerah, saat dia melihat pria yang ada di atasnya. Saat itu, dua katak hijau rumput bermata 3 yang sedang kawin yang mereka tangkap telah membuatnya takut karena malu. King Sui memeluknya dan berbalik sehingga keduanya berbaring bersebelahan, dalam pelukan satu sama lain saat hidung mereka bersentuhan. Wajah mereka berjarak kurang dari 1 inci dari satu sama lain dan dia bisa merasakan napas harum saat Diking menghembuskan napas. King Sui mengulurkan kepalanya ke depan dan menggigit bibir lembut itu, mengisap sepasang bibir indah yang manis seperti bunga. Bibirnya yang lembut digigit dan ditarik dengan lembut. Hidung Diking sedikit berkedut, saat dia mengeluarkan suara napas yang lembut. Dia merasakan kupu-kupu di perutnya dan memiliki perasaan yang tidak bisa dia gambarkan. Lengannya tanpa sadar mengencangkan diri di leher King Sui. "King kecil, ulurkan lidahmu." King Sui melepaskan bibirnya yang indah dan berkata dengan lembut. "Aku tidak mau, kau benar-benar tidak mau." King Sui menggoda. Pada saat ini, Diking telah membuka matanya yang indah berkabut dan menatap King Sui dengan cemas. Rona merah muda di pipinya menarik hati King Sui. "Benar-benar tidak mau, kalau begitu aku akan menanggalkan pakaianmu dan menyedotmu di sini." King Sui berkedip dan salah satu tangannya meraih puncaknya. Bahkan jika Diking tahu apa yang akan terjadi hari ini, dia masih merasa cemas ketika King Sui mengatakannya dengan lantang. Tepat ketika King Sui mengulurkan tangannya untuk membuka pakaiannya, dia menutup matanya dan menjulurkan lidah kecilnya yang lembut. King Sui terkekeh dan dengan lembut mengisap sebagian kecil dari lidah indah itu, merasakan sedikit gemetar wanita itu. Tanpa sadar, tangan King Sui telah membuka pakaian Diking. Diking tahu, tetapi dalam prosesnya dia dengan gugup meraih tangan King Sui 2 kali. Ini adalah gerakan bawah sadar, dan ketika tubuh sempurna Diking ditampilkan di hadapan King Sui, dia masih terpana oleh betapa menakjubkannya Sang Pencipta. Tangan King Sui perlahan menjelajahi tubuhnya, inci demi inci. Keduanya terjerat bersama sepanjang jalan sampai fajar menyingsing sebelum mereka tenang. Diking meringkuk di pelukan King Sui, wajahnya yang lelah juga dipenuhi dengan kepuasan yang luar biasa. Mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan meskipun ini adalah pertama kalinya Diking, rasa sakit yang dia rasakan bukanlah apa-apa. Selain itu, King Sui juga memberinya pijatan dalam prosesnya. AST 1029 Teknik Staf Iblis, bertemu si gendut kecil lagi. Setelah pertunangan, King Sui memiliki kecantikan di lengannya dan menikmati kehangatan. Sebelumnya, kekuatannya telah meningkat 20 bintang, sementara Diking telah tumbuh 30 bintang. King Sui sekali lagi membersihkan meridian surgawi lainnya. Satu lagi dari meridian surgawi telah dibersihkan, meningkatkan kepercayaan King Sui dalam asumsinya. Dia bahkan tidak tahu harus berpikir apa tentang semuanya. Apakah dia benar-benar akan mendapatkan semua wanita di potret kecantikan? King Sui tercengang ketika memikirkan hal ini. Saat ini, dia entah bagaimana telah bertemu dengan semua wanita yang ada di potret yang dia miliki. Dia bahkan pernah bertemu dengan wanita di peti mati kristal. Namun, dia hanya tahu bahwa dia adalah salah satu wanita cantik dalam potret setelah pertemuan mereka. Seseorang tidak perlu bersama para wanita di potret kecantikan untuk membersihkan meridian surgawinya. Itu mungkin bisa bekerja dengan wanita manapun yang memiliki fisik unik. King Sui selalu merasa bahwa 12 potret kecantikan tidak mencakup semuanya. Namun, mereka yang digambarkan oleh potret itu pastilah yang terbaik. King Sui telah tumbuh jauh lebih kuat dan bahkan telah bersama Diking.
Namun, dia tidak mengidi King. Sebelum dia kehilangan ketenangannya, dia telah memberitahunya tentang hal itu. King Sui merencanakan agar mereka memiliki anak hanya setelah mereka pindah ke 4 benua lainnya. Mungkin karena dia malu karena Di King tidak banyak bicara. Dia hanya memeluk King Sui dan mengangguk. Di King juga seorang kaisar bela diri dan dengan peningkatan 30 bintang dalam kekuatan fisik, dia sekarang berada di 260 bintang. Dia cukup heran dengan ini. King Sui hanya memberitahunya bahwa ini karena kultivasi duo mereka. Adegan gila dan memabukkan sebelumnya membuat King Sui menjadi ekstasi. Berapa banyak pria yang jatuh cinta pada kecantikan wanita. Kecantikan adalah hal yang kuat dan menakutkan. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia curiga bahwa dia akan tenggelam dalam kecantikan sekarang berkali-kali. Mereka berkerumun bersama sepanjang jalan sampai matahari terbit. Di King tertidur, tetapi King Sui tetap terjaga. Dia masih ingin melanjutkan latihan paginya. Melihat wanita yang tertidur dengan puas, dia juga merasa sangat puas. Ketika tiba waktunya untuk makan, King Sui tidak membiarkan siapapun mengganggu Di King. Para wanita lain semua tersenyum dan menatap King Sui. Mereka telah menebak apa yang telah terjadi dan mereka tahu bahwa hari ini pada akhirnya akan datang. Para wanita tidak menganggapnya aneh. Itu dalam harapan mereka untuk Di King menjadi wanita King Sui. Selain itu, masih ada beberapa orang lain di luar. Mereka tampaknya secara bertahap terbiasa dengan kehidupan ini dan bahkan menganggapnya menyenangkan. Sudah larut pagi ketika King Sui pergi. Dia sudah melihat bintik-bintik hitam yang menjulang di kejauhan. Ada lebih dari 20 dari mereka. King Sui mengerutkan kening dan berjalan keluar dari klan King. Dia memanggil gajah naga sisik emas dan terbang menuju titik-titik hitam, yang semakin besar. Sekte Buddha. Itu masih Sekte Buddha. Dia melihat lebih dari 20 naga Swift Shadow besar di kejauhan, dengan orang-orang menungganginya. Sepertinya akan ada pertarungan yang sulit kali ini. King Sui bergumam ketika dia melihat orang-orang yang masuk. Sekilas, dia bisa melihat orang yang memimpin grup dan Swift Shadow Dragon yang dia tumpangi. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak gemuk, tetapi memiliki kekuatan dan aura menara besi. Dia tidak gemuk, tapi agak terlalu kuat, terlalu besar, dan terlalu tinggi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda usia tua. Hal yang paling menakutkan adalah tingkat kultivasinya. Itu membuat King Sui tegang saat dia segera mengedarkan kekuatannya secara maksimal. Orang tua ini terlalu kuat. Negara satu dengan gajah. Dominasi wilayah. Kali ini, King Sui tidak menunjukkan keraguan dalam menggunakan kartu asnya. Hanya dengan ini dia merasa bisa melawan-lawan. Dia menatap lelaki tua itu dan yang lainnya. Pendeta Intan memandang pemuda itu dan, pada saat itu, matanya dipenuhi dengan cahaya cemerlang seterang bintang. Bahkan tangannya gemetar. Dia melihat seorang pemuda yang sebanding, atau bahkan mungkin lebih unggul dari muridnya. Kalian semua telah hidup sangat lama, tetapi kamu tampaknya semakin kuno dan tidak fleksibel. Saya tidak ingin mengatakan banyak, tetapi hanya ingin mengatakan satu hal. Kalian akan menyesali ini dan tidak ada obat penyesalan yang bisa kamu beli. King Sui berkata dengan tenang. Bagi orang-orang tua itu, ada perasaan aneh dari suaranya. Jika bukan karena fakta bahwa King Sui telah membunuh 10 tetua Sekte Buddha, mereka pasti akan menganggap ini sebagai lelucon. Namun, mereka tidak menganggapnya lucu sekarang. Mereka hanya memiliki perasaan yang sangat aneh. Pemuda ini sama tak terduganya dengan teka-teki yang rumit. Anak muda, kamu benar-benar sangat kuat, tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini seperti apa yang Anda katakan, kami mungkin menyesalinya. Namun, terkadang, orang tidak dapat berubah meskipun tahu bahwa mereka akan menyesali keputusan mereka. Mungkin orang hanya akan menyerah setelah lebih banyak orang yang merasa menyesal. Sebelum itu terjadi, tidak ada yang akan berubah. Pendeta berlian mengerutkan kening dan berkata perlahan. Melihat sosok lelaki tua yang tinggi, seperti menara, King Sui tahu bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Dia tidak tahu status apa yang dipegang lelaki tua itu di Sekte Buddha, tetapi sepertinya dia tidak bisa menghentikan hal ini terjadi. Pendeta Intan sampai batas tertentu dapat memilih tindakannya, tetapi di Sekte Buddha dia hanyalah seorang ahli yang kuat, salah satu dari banyak. Selain itu, karena dia sudah menyetujuinya, dia harus memenuhi kata-katanya. Dia merasa bahwa pemuda itu sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihaknya pasti akan berakhir di pihak yang kalah. Ada beberapa hal yang tidak boleh gagal. Kegagalan berarti kematian. Ini sekarang situasi seperti itu. Siapkan formasi. Orang-orang di belakang pendeta berlian segera berdiri di posisinya, tetapi mereka tidak mengaktifkan serangan apapun. Pendeta berlian maju selangkah, dan tongkat besar setebal kaki orang dewasa muncul di tangannya.
Panjangnya lebih dari 3 meter. Saat ini, pendeta berlian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah King Sui. Anak muda, mari kita mulai. Pendeta berlian memandang King Sui dan berkata, baiklah. Tatapan tegas King Sui terkunci pada lelaki tua itu, dan gajah naga sisik emas menjerit. Vajra menaklukkan setan. Pedang berlian Ki. Penghindaran gajah naga seketika. Seni mengejar. King Sui menyelesaikan semua ini dalam sekejap dan menyerbu ke depan dalam keadaan satu dengan gajah. Ledakan. Suara besar menyebabkan King Sui mundur selangkah, sementara pihak lain tetap tidak bergerak. King Sui tercengang melihat fisik dan kekuatan lawan tampak sangat kuat dan kuat. Namun, King Sui telah mencapai tujuannya. Pedang berlian Ki dan seni mengejar telah menyebabkan kecepatan lawannya sangat berkurang. Inilah yang ingin dia capai. 9 langkah istana, 9 langkah kebingungan istana. King Sui, bersama dengan gajah naga sisik emas, melesat ke depan sekali lagi, menyerang dengan pedang gelombang ke-6 menggunakan pedang biduknya. Wajah pendeta berlian berubah dan tongkat besar di tangannya digunakan untuk memblokir pedang biduk King Sui. Kali ini, pendeta berlian mundur beberapa langkah sementara King Sui hanya mundur 1 langkah. Saat ini, keduanya masih saling memeriksa. King Sui tahu perkiraan kekuatan lelaki tua ini, tetapi dia tidak tahu apakah lelaki tua itu memiliki kartu truf di lengan bajunya. Merusak. Pendeta berlian mengeluarkan teriakan besar saat dia mengayunkan tongkat besar itu. Aliran cahaya keemasan melintas di tubuhnya dan pada saat yang sama, King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa efek negatif yang dia terapkan pada lelaki tua itu telah benar-benar menghilang. Itu belum semuanya. Orang tua itu juga tampaknya menjadi lebih kuat. Anak muda, cobalah teknik staf iblisku. Tongkat besar memancarkan cahaya keemasan yang terang dan pada saat itu, tampaknya dipenuhi dengan kecerdasan spiritual. Itu kemudian menabrak King Sui dengan kekuatan langit dan bumi. Meskipun tidak cepat, sepertinya staf besar datang dari segala arah. Teknik staf iblis, sikap pertama, dunia berubah. Itu adalah energi roh lagi. King Sui menggelengkan kepalanya. Sepertinya setelah mencapai level ini, energi roh sangat penting. Namun, energi roh mereka tampaknya sangat lemah dibandingkan dengan miliknya dan setelah dilemahkan oleh 70% lainnya, mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. King Sui tidak menghindar, tetapi hanya mengayunkan pedang biduknya. Pedang panjang di tangan King Sui, yang tampaknya panjangnya 3 kaki, sekarang tampak seperti beratnya puluhan juta jin. Perlahan bergerak untuk menerima serangan dari tongkat besar berwarna emas. Melawan berat dengan ringan. Suara yang dalam terdengar dan gelombang esensi berwarna abu-abu dikirim keluar, berpusat pada lokasi pasangan itu. Bahkan udara meledak. Baik King Sui dan lelaki tua itu mundur 1 langkah. Setelah menghabiskan malam dengan Di King, peningkatan King Sui dalam kultivasinya cukup tinggi. Sangat disayangkan bahwa, karena peraturan dunia, peningkatan kekuatannya yang sebenarnya tidak banyak. Namun, membersihkan salah satu meridian surgawinya memberi King Sui perasaan misterius. Energi rohnya dipadatkan dan ranah kultivasi energi rohnya juga meningkat. Itu adalah perasaan yang sangat luar biasa. Lagi, mata lelaki tua itu berbinar, saat dia sekali lagi mengambil langkah besar ke depan mendorong ke bawah dengan tongkat besarnya. Kali ini, dia lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Teknik staf iblis, posisi kedua, hancurkan pegunungan dan sungai. King Sui bisa merasakan betapa kuatnya serangan ini. Dia dengan ganas melakukan serangan balik dengan pedang biduknya. Pedang gelombang ke-6. Serangkaian ledakan terdengar dan King Sui mundur selangkah lagi. Orang tua itu juga didorong mundur. Kali ini, King Sui tahu bahwa itu adalah efek dari shield attack. Pendeta berlian sangat terkejut. Dia tahu kemampuannya sendiri dengan baik dan itu adalah pembuka mata untuk melihat seorang pemuda memiliki prestasi yang begitu besar di usianya. Pada saat yang sama keinginannya untuk berperang melonjak. Dia perlahan mulai memutar tongkatnya, dan tekanan yang dipancarkannya semakin tumbuh saat aliran cahaya keemasan yang cemerlang dikirim keluar. Pilar cahaya keemasan secara bertahap menyelimuti lelaki tua itu. King Sui melihat aura batin lelaki tua itu dan menggerakkan pedangnya ke tangan kirinya saat dia meraih Valet Star Thunder God dengan tangan kanannya. 9 langkah istana, 9 istana surga menentang langkah. King Sui berdiri di atas gajah naga sisik emas, membuat langkah cepat saat dia menyerbu ke arah lelaki tua yang berdiri seperti menara besi. Pukulan mengamuk. Pada saat ini, staf besar turun dengan tekanan yang luar biasa. Mata King Sui terbuka lebar. Teknik staf iblis, jurus ketiga, membelah surga. 10.000 petir hebat. Pada saat ini, King Sui bahkan tidak berpikir untuk mencoba menggunakan pedang biduk dan tingkat keberhasilannya 20%.
Lebih praktis untuk menggunakan pukulan mengamuk Dewa Guntur Bintang Valet. Terlebih lagi, yang diinginkan King Sui adalah 10.000 petir hebat. Ledakan. Dengan dorongan kuat, King Sui menghilang dari punggung gajah naga sisik emas. Dengan sekejap, dia muncul di belakang lelaki tua itu menggunakan 9 langkah istananya. Dia kemudian menghancurkan Dewa Petir Bintang Valet ke arah kepala lelaki tua itu. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap. Pada saat itu, jejak tangan berwarna emas menyelimuti lelaki tua itu dan Valet Star Thunder God dari King Sui menabraknya. Meskipun dia menghancurkan jejaknya, efek melumpuhkan sementara pada lelaki tua itu juga telah menghilang. Teknik pertempuran energi roh. Itu adalah energi roh lagi. King Sui menggelengkan kepalanya dan melihat orang yang telah melakukan teknik itu dengan jejak tangan emas. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak sangat kurus. Jubah biksu yang dia kenakan tampak sangat besar di tubuhnya. Dia memancarkan gelombang energi roh yang kuat. Namun, tatapan King Sui mendarat pada orang di sebelahnya. Itu adalah raksasa muda yang merupakan pertarungan yang bagus untuk lelaki tua itu dari sebelumnya. Dia juga memiliki tubuh yang seperti menara besi, dan dia memancarkan kekuatan yang hebat. Saat ini, pemuda itu sedang menatapnya seolah-olah api menyembur keluar dari matanya. Namun, tatapannya berubah sangat cepat. King Sui juga sangat heran. Itu Little Fatty. Wajahnya tidak banyak berubah. Itu adalah Little Fatty yang pernah dia bawa pulang bersamanya. Setelah tinggal di klan King selama beberapa waktu, King Sui diberitahu bahwa dia telah pergi dengan seorang biarawan bertubuh besar, S. AST-1030 Evil Monk Little Fatty. Kondisi, status Little Fatty. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, King Sui masih bisa mengenali Little Fatty dengan sangat cepat. Dia tidak banyak berubah, tetapi dia telah tumbuh lebih tinggi. Yang terpenting, lemaknya dari masa lalu kini telah menjadi otot yang kokoh, yang seperti besi. Kamu sedikit gemuk. King Sui memandang Little Fatty dan bertanya. Ada sedikit keanehan dalam nada suaranya. Memikirkan bahwa si gendut kecil yang mengaguminya dan sedikit lambat akan menjadi seseorang dengan kultivasi tingkat tinggi. Ah, saudara King Sui, Anda adalah saudara King Sui. Little Fatty berlari dengan penuh semangat. Semua orang tercengang. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Memikirkan bahwa biksu jahat memanggil King Sui sebagai saudaranya. Meskipun Little Fatty dan Diamond Reverend berada di Diamond Sect, peningkatan eksplosif mereka dalam budidaya telah membuat orang lain memanggil mereka sebagai Evil Monk. Namun, Little Fatty memiliki sedikit pengalaman di dunia luar. Dia telah menghabiskan tahun-tahunnya dalam kultivasi. Tentu saja, dia juga akan ambil bagian dalam pertempuran dan semacamnya. Evil Monk adalah nama yang dia buat untuk dirinya sendiri dalam pertarungan itu. Kamu benar-benar Little Fatty. King Sui masih sangat heran. Dia melihat raksasa yang berdiri di sampingnya dan dia merasa sangat bahagia juga. Dia berharap bahwa dia akan bertemu Little Fatty lagi suatu hari nanti, terutama karena pesan yang ditinggalkan oleh klan King menyatakan bahwa Little Fatty telah pergi dengan seorang ahli dari Sekte Buddha, mengatakan bahwa Little Fatty memiliki kedekatan dengan Buddha. Sepertinya itu juga terjadi. Saat itu, King Sui hanya merasa bahwa Little Fatty dilahirkan dengan kekuatan besar dan dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat memiliki pencapaian yang begitu besar dalam waktu kurang dari 20 tahun. Saudara King Sui, ini benar-benar aku. Saya sedikit gemuk. Saya tidak memiliki kesempatan untuk pergi mencari brother King Sui. King Clan adalah rumahku yang sebenarnya. Mata si gendut kecil raksasa berlinang air mata kebahagiaan saat melihat King Sui. Baginya, King Sui dan klan King adalah keluarganya. Dia juga memiliki tuannya, tetapi dia selalu menganggap klan King sebagai rumah aslinya. Dia selalu ingat hari-hari yang dia habiskan di klan King. Hidupnya diberikan kepadanya oleh King Sui, yang telah menyembuhkan penyakitnya. Kamu benar-benar di Sekte Buddha. Saat itu, saya mendengar bahwa Anda rela pergi dengan seorang biksu yang mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan Buddha. Sepertinya keputusanmu untuk meninggalkan King Clan saat itu adalah keputusan yang benar. King Sui sangat senang melihat Little Fatty telah mencapai kultivasi yang dia miliki hari ini. Saudara King Sui, aku masih gendut kecil itu. Aku tidak akan pernah berubah. Saya tidak tahu bahwa lawan yang kita hadapi hari ini adalah saudara King Sui. Dengan Little Fatty di sini, siapapun yang ingin berurusan dengan brother King Sui harus melangkahi mayatku. Little Fatty tidak peduli dengan situasinya dan membuat pendiriannya sangat jelas. Pernyataannya mengejutkan semua orang sekali lagi. Sekte Buddha sangat kuat dan memiliki banyak jenius. Namun, Little Fatty pasti bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Sekte Buddha untuk generasinya.
Seseorang dengan bakat dan kekuatannya mungkin bahkan tidak muncul sekali di antara 1 miliar orang di usianya. Dan sekarang, dua orang seperti itu muncul bersama pada saat yang sama. Ini membuat semua orang merasakan kepahitan yang tak terlukiskan, terutama pendeta berlian. Yang lain memandang Little Fatty dan kemudian ke Diamond Reverend. Tindakan Little Fatty adalah pengkhianatan dan secara terang-terangan menantang otoritas Sekte Buddha. Yang lain memandang pendeta berlian, bertanya-tanya bagaimana dia akan menangani situasi ini. Little Fatty adalah satu-satunya muridnya. Dia juga orang yang paling dibanggakan oleh pendeta berlian. Sedikit gemuk, pendeta berlian memanggil. King Sui tidak menyangka bahwa pendeta Intan juga akan berbicara kepada Little Fatty seperti itu. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hanya Tuan Little Fatty yang bisa memanggilnya seperti itu. Apalagi Little Fatty memiliki tingkat senioritas yang tinggi. Yang lain akan secara terbuka memanggilnya sebagai Martial Granduncle atau Martial Paman dan hal-hal lain seperti itu, tetapi di belakang punggungnya, mereka akan memanggilnya Evil Monk. Little Fatty berbalik untuk melihat Diamond Reverend, lalu ke King Sui. Dia terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat pendeta berlian. Tuan, saat itu, ketika aku pergi bersamamu, kamu berjanji padaku bahwa aku bisa pergi dengan klan King kapan saja. Anda juga berjanji kepada saya bahwa jika klan King berada dalam masalah, Anda akan membantu mereka. Pendeta berlian tercengang. Saat itu, untuk membuat Little Fatty pergi bersamanya, dia telah menjanjikan beberapa syarat. Dari mereka ada dua, jika Little Fatty ingin kembali ke klan King suatu hari nanti, dia tidak bisa menghentikannya, dan, jika klan King dalam kesulitan, dia harus membantu mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang ditentang oleh Sekte Buddha adalah klan King. Pendeta berlian tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang terjadi di dunia luar. Apalagi mereka berada di benua tengah. Bahkan jika dia mendengar seorang pria muda bernama King Sui, dia tidak akan menyangka bahwa orang itu berasal dari benua Green Cloud. Bahkan jika dia berasal dari benua Green Cloud, pendeta berlian tidak menyangka bahwa dia akan berasal dari klan King yang disebutkan oleh Little Fatty. Dia tahu kemampuan King Clan saat itu. Tidak mungkin seorang pemuda yang bisa membunuh 10 orang dari asosiasi penatua muncul di tengah-tengah kelompok ini. Namun, itu telah terjadi dan itu benar-benar klan King. Dia, pendeta berlian, selalu menjadi orang yang memegang kata-katanya. Kemungkinan hal seperti ini terjadi hampir nol, tetapi itu telah terjadi. Mendengar kata-kata Little Fatty, King Sui tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Little Fatty masih memiliki King Clan di dalam hatinya dan bahkan datang dengan beberapa kondisi yang menguntungkan bagi King Clan sebelum dia pergi. Meskipun Buddha Sekte tidak pernah membantu King Clan, ini adalah representasi dari perasaan Little Fatty. Saudara King Sui, sebelum Anda pergi, Anda telah mengatakan bahwa si gendut kecil harus membalas siapapun yang memperlakukan saya dengan baik, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa saya. Kata-kata Little Fatty membuat semua orang terdiam. Reputasi Evil Monk di Buddha Sekte cukup terkenal dan dia adalah pemain top di antara generasi muda. Bahkan anak muda kuat lainnya di Sekte Buddha jauh lebih rendah darinya. Paman bela diri. Pada saat itu, pendeta berlian membungkuk kepada seorang lelaki tua yang sangat kurus. Hahaha, anak muda, kamu sangat kuat. Apakah ada yang memberitahu Anda bahwa fisik Anda sangat unik dan Anda memiliki pertalian dengan Buddha? Pria tua itu tiba-tiba tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membingungkan semua orang. Seseorang mengatakan bahwa aku cocok untuk disempurnakan menjadi Raja Marionet 9 Yang, tetapi orang itu dibunuh olehku. King Sui tersenyum dan menatap lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Tentu saja, dia tahu apa yang disiratkan King Sui. Dia ragu-ragu, anak muda, kamu ingin membawa Little Fatty bersamamu. King Sui tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh Sekte Buddha. Meskipun mereka telah kehilangan 10 tetua mereka, itu hanya satu dari setiap cabang. Mereka masih mampu menanggung kerugian ini. Tentu saja, lelaki tua yang menikmati status yang sangat tinggi di Sekte Buddha ini juga tidak terlalu memikirkan kerugian ini. Saat ini, yang paling mereka khawatirkan adalah potensi kehilangan talenta hebat seperti Little Fatty. Saudara King Sui, aku sebenarnya merindukan kalian. Bahkan jika hal ini tidak terjadi, saya juga akan pergi dan mencari kalian, kata Little Fatty dengan tekad yang kuat. Lalu bagaimana dengan tuanmu? King Sui tersenyum dan bertanya. Guru sangat baik kepada saya. Dia akan selamanya menjadi tuanku. Aku akan datang dan mengunjunginya saat aku bebas. Little Fatty, The Diamond Reverend memanggil Little Fatty dengan nada yang kompleks. Si gendut kecil, jika kamu tinggal di Sekte Buddha, aku akan menyerahkan posisiku padamu di masa depan, lelaki tua kurus itu memikirkannya sebelum dia dengan tenang berkata.
Ini menyebabkan semua orang di Sekte Buddha membeku. Status apa yang dipegang orang tua ini? Dia adalah tetua agung tertinggi di seluruh Sekte Buddha. Semua orang, terlepas dari cabang mereka, harus memanggilnya leluhur tua. Tepat ketika si gendut kecil hendak mengatakan sesuatu, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan berkata, "Si gendut kecil, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolakku. Ini hanya posisi dalam nama. Anda harus membantu Sekte Buddha ketika dalam kesulitan. Tentu saja, di hari lain, Anda dapat memesan ke-9 cabang Sekte Buddha tanpa syarat apapun. Tak seorang pun di Sekte Buddha akan dapat membatasi kebebasan Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia tidak melihat ke Little Fatty tetapi pada King Sui. Tatapannya tidak pernah meninggalkan King Sui sejak awal. Menjadi lihai seperti dia jelas bisa mengatakan betapa istimewanya King Sui dan seberapa banyak si gendut kecil mendengarkannya. Little Fatty tidak mengatakan apa-apa. Bertahun-tahun telah berlalu dan King Sui juga menyadari bahwa Little Fatty jauh berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia masih sedikit lugas dan jujur, ada kecerdasan spiritual di matanya. "Tuan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita tentukan kondisinya terlebih dahulu. Kami akan melupakan hal-hal hari ini, dan saya akan menyetujui kondisi Anda atas nama Little Fatty. Namun, kalian harus memberi Huo Yunpeng kebebasannya." King Sui memandang lelaki tua itu dan berkata dengan tegas. "Haha, kita bisa melupakan hal-hal yang telah terjadi hari ini. Kami hanya akan menganggap bahwa kami bahkan sekarang karena Little Fatty telah setuju. Jika Anda ingin membebaskan Huo Yunpeng, itu bukan tidak mungkin. Jika Huo Yunpeng meninggalkan Sekte Buddha, dia tidak akan berhubungan dengan Sekte Buddha lagi dan tidak akan dianggap sebagai salah satu dari kita. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu harus mengalahkanku." Ketika lelaki tua itu berbicara, dia melakukannya dengan sangat tenang. King Sui tidak bodoh dan tahu apa niat orang tua itu. Jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan nyawanya. Sekte Buddha akan mempertahankan reputasi baik mereka dan si gendut kecil mungkin masih tinggal di sekte itu ketika semua telah dikatakan dan dilakukan. Itu karena pendeta berlian telah memperlakukannya dengan sangat baik dan karena begitu banyak waktu telah berlalu, apapun bisa terjadi. Bahkan jika dia kalah, endingnya akan tetap bagus. Little Fatty adalah orang yang memegang kata-katanya dan dengan namanya di Sekte Buddha, sekte tersebut tidak akan khawatir. Apalagi lelaki tua itu sendiri akan tetap menjadi pendukung yang diam. Jika Little Fatty tidak mampu menangkis masalah, dia tidak akan hanya menonton dari pinggir lapangan. Karena itu, apapun yang terjadi, lelaki tua itu yang akan menang. "Haha, aku berjanji padamu. Tapi aku harus mengatakan ini dulu, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Jika ada kecelakaan yang terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan." King Sui tersenyum dan berkata. Meskipun demikian, lelaki tua itu bisa merasakan sedikit kedinginan di matanya yang tersenyum. "Itu masalah tentu saja. Aku juga tidak akan bersikap mudah padamu." Dengan itu, lelaki tua itu terbang 1000 meter lebih tinggi. King Sui mengendarai gajah naga sisik emasnya dan bergerak ke atas. Kali ini, dia tidak berani ceroboh. Meskipun King Sui telah menang dalam pertempuran melawan pendeta berlian, dia sudah menggunakan dominasi areanya. Saat ini, King Sui tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa lelaki tua itu berspesialisasi dalam energi roh, sesuatu yang paling tidak diminati King Sui. Oleh karena itu, King Sui menyimpan Dewa Guntur Bintang Valet miliknya. "Ayo mulai." Orang tua itu memandang King Sui dan tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan tongkat 5 warna yang panjangnya hanya sekitar 3 kaki. "Apa barang yang bagus?" King Sui berseru pada dirinya sendiri. Ini adalah tongkat yang ditempa dari batu 5 warna yang tampaknya memiliki kualitas lebih tinggi daripada valet jade dan meteorit. Itu sangat kuat dalam meningkatkan energi roh seseorang dan berspesialisasi dalam serangan menggunakan energi roh seseorang. Tidak banyak hal yang dapat meningkatkan energi roh atau serangan energi roh seseorang. Oleh karena itu, batu 5 warna sangat berharga. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan jimat surga yang turun ke arah lelaki tua itu. 400 bintang. King Sui tercengang. Ini berarti orang tua ini hanya memiliki kekuatan 8000 bintang. Meskipun ini adalah level yang mengerikan, sepertinya dia seharusnya tidak hanya berada di level ini. King Sui menduga bahwa lawannya mungkin tidak menggunakan beberapa teknik bela dirinya, seperti King Sui sendiri. Orang tua itu mengayunkan tongkat pendeknya dan sebuah gambar besar muncul di sekelilingnya, yang seperti singa. Namun, itu bisa dilihat dengan sangat jelas dan itu mencakup lelaki tua itu.